semuanya, di sini aku mau ngebahas tentang suku bangsa yang ada di Indonesia, terutama suku Jawa yang berada di Jawa Tengah. Nah, pertama-tama saya akan membahas tentang rumah joglo. Nah, rumah joglo ini tuh menggunakan gaya bangunan atau rumah khas Jawa yang berasal dari Ponorogo. Atapnya menyerupai trapesium, terus di bagian tengahnya menjulang ke atas, berbentuk limas. Serambi depan lebar dan ruang tengah tidak bersekat-sekat. Biasanya itu dipergunakan sebagai ruang tamu. Tadi kan kita ada ngebahas tentang pendopo ya. Nah, ini tuh pendopo tuh terletaknya tuh di bagian depan rumah ya. Nah, biasanya tuh digunakan juga buat aktivitas formal, kayak contohnya pertemuan, terus kayak pagelaran seni wayang kulit, terus kayak tarian-tarian, terus sama terakhir upacara adat. Nah, ruangan ini tuh kan menunjukkan sikap akrab dan menunjukkan keterbukaan gitu. Nah, walaupun pendopo seringkali dibuat megah dan berwibawa. Terus yang kedua tuh ada pringgitan. Ini tuh biasanya bagian terletak di antara pendopo dan rumah dalam atau omah jero. Nah, biasanya itu digunakan untuk jalan masuk. Lorong juga kerap digunakan sebagai tempat pertunjukan wayang kulit. Nah, bentuknya tuh dari pinggitan, seperti kayak serambi berbentuk tiga persegi dan menghadap ke arah pendopo. Terus yang ketiga ada emperan. Nah, ini tuh penghubung antara pringgitan dan umah jero. Nah, bisa juga dikatakan sebagai teras depan karena lebarnya sekitar 2 meter. Nah, terus emperan ini digunakan untuk menerima tamu, tempat bersantai, dan kegiatan publik lainnya. Pada emperan biasanya terdapat sepasang kursi kayu dan meja. Yang keempat ada omah dalam. Nah, bagian ini tuh sering pula disebut omah mburi atau dalam ageng atau omah saja. Kadang disebut juga sebagai omah mburi. Dalam ageng atau omah, kata omah dalam masyarakat Jawa juga digunakan sebagai istilah yang mencakup artinya kodomestikan, yaitu sebagai sebuah unit tempat tinggal. Terus yang kelima ada setong kiwo. Setong kiwo atau setong kiwa berada di sebelah kiri dan terdiri dari beberapa ruangan. Nah, ada yang berfungsi sebagai kamar tidur, gudang, tempat penyimpanan, persediaan makanan, dan lain sebagainya. Ada setong tengah atau setong tengah. Nah, bagian ini tuh terletak di tengah bagian dalam, sering juga disebut pendaringan atau buma, atau juga kerumpuyan atau kerumbungan. Sesuai dengan letaknya yang berada jauh di dalam rumah, bagian ini tuh berfungsi sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga seperti harta, keluarga, atau pusaka semacam keris, dan lainnya sebagainya. Nah, terus yang ketujuh tuh ada setong tengen. Nah, bagian ini tuh biasanya sama seperti setong kiwo, bagian fungsinya tuh maupun bagian ruangannya tuh pembagian ruangannya tuh sama. Terus yang kedelapan ada gandok. Nah, ini tuh merupakan bangunan tambahan yang letaknya mengitari sisi belakang dan samping bangunan inti. Sekarang kita akan ngebahas tentang makanan. Nah, yang pertama kita punya wajik ketan merah. Nah, wajik ini tuh adalah hidangan tradisional khas pernikahan adat Jawa yang terbuat dari bahan dasar beras ketan, santan kelapa, dan gula merah. Nah, kudapan ini tuh sudah ada sejak zamannya Majapahit. Ini tuh masuk ke dalam jajanan khas Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah, wajik ini tuh memiliki beberapa sebutan yang berbeda-beda di setiap tempat. Nama wajik sendiri lebih terkenal di daerah Pulau Jawa. Yang kedua kita akan ngebahas tentang jenang. Nah, terus banyak orang dengar tuh orang-orang taunya jenang Kudus ya. Nah, jenang Kudus ini tuh adalah makanan sejenis dodol Garut yang berasal dari Kudus atau Jawa Tengah. Nah, jenang Kudus ini tuh merupakan oleh-oleh khas dari Kudus. Jenang ini biasanya dijual dalam potongan-potongan kecil yang biasanya dibungkus dengan plastik dan dimasukkan ke dalam kemasan dus atau mika plastik. Nah, di Kudus ini tuh ada ratusan industri rumahan pembuatan jenang Kudus. Rasa dari jenang Kudus ini tuh adalah kayak manis gitu. Terus proses produksi dari adonan bahan tradisional ini tuh mudah dikerjakan walau secara manual dan memperkerjakan sumber daya manusia yang relatif banyak. Yang ketiga itu ada gudeg. Nah, gudeg ini tuh dalam bahasa Jawa tuh tetap gudeg ya, tapi biasanya di bagian e-nya itu dilekok apa ya, kayak dimasukin ke dalam gitu jadi gudeg gitu. Nah, ini tuh gudeg itu adalah hidangan khas daerah istimewa Yogyakarta yang terbuat dari nangka muda yang dimasak dengan santan. Nah, terus memasaknya itu tuh perlu waktu berjam-jam ya untuk membuat hidangan gudeg ini. Karena warna coklat yang biasanya dihasilkan oleh daun jati yang dimasak bersamaan. Nah, gudeg biasanya dimakan dengan nasi dan disajikan dengan kuah santan kental atau areh. Nah, ayam kampung, telur, tempe, tahu, dan sambal goreng krecek. Terus, gudeg itu tuh sangat populer di bagian
daerah Jawa ya. Hidangan ini tuh merupakan hidangan populer baik sebagian masakan Hidangan ini tuh merupakan hidangan populer baik sebagai masakan rumah maupun hidangan jalanan. Gudeg juga diproduksi sebagai industri sebagai makanan kaleng. Gudeg juga bisa ditemui di luar Indonesia, khususnya di negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Terus selanjutnya kita ada nasi kucing. Nah ini tuh atau biasanya kita bilang tuh kayak sego kucing itulah ya. Nah ini tuh makanan yang berasal dari Yogyakarta, Semarang, dan Surakarta. Porsi nasi kucing itu umumnya sedikit ya, biasanya ditambah sambal, ikan bandeng atau teri, dan tempe, lalu dibungkus daun pisang. Nah, ini tuh nasi kucing tuh berasal dari Yogyakarta, Semarang, dan Surakarta kan. Nah, nasi ini tuh sangat digemari oleh berbagai kalangan, terutama kalangan muda, seperti mahasiswa, terutama pada era reformasi saat bahan pokok mengalami kenaikan harga. Nah, terus tuh penyajiannya itu tuh, nasi kuning memiliki porsi kecil yang ditambah dengan berbagai macam lauk. Seperti lauk yang disediakan biasanya ikan bandeng, teri, dan tempe. Bahan lain yang dapat ditambahkan yaitu telur, ayam, dan mentimun. Disajikan dengan daun pisang dan bisa langsung disantap. Namun, seiring perkembangan zaman, ada juga tempat makan yang menghidangkan menu nasi kucing dengan menggunakan piring. Menu pendamping nasi kucing selain telur dan ayam adalah sate, gorengan, tahu bacem, dan bihun goreng, dan sebagainya. Variasi dari nasi kucing ini tuh adalah sego macan. Nah, ukurannya 3 kali lebih besar dibandingkan nasi kucing, biasanya disajikan dengan nasi yang dibakar. Nah, terus ikan dan sayuran. Seperti nasi kucing, sego macan juga dibungkus dan daun pisang. Kita ada mie godok. Nah, mie godok ini tuh bisa kita lihat di dalam video berikut ya penjelasannya. Hari ini kita akan bikin mie godok. Jadi mie godok itu identiknya sesuatu yang bikin perut hangat, tentunya gurih ya, pastinya enak banget, dan bikinnya juga gampang ya. Oke, jadi ini pertama supaya wangi enak, kita akan pakai bumbu halus. Bumbu halusnya bawang putih, bawang merah, kemiri, dan juga terasi. Ini di blender aja. Terus jadi kayak gini, tapi aku udah pernah share juga di resep pangsit goreng. Waktu itu kita bikinnya agak lebih banyak dan juga ditumis dulu sehingga bumbunya itu siap pakai. Nah, kalau kalian udah nyetok, jadi tiap kali mau masak gampang ya. Cuma kalau kalian mau langsung fresh dari mentah gini juga nggak masalah karena kita pakainya juga nggak terlalu banyak ya. Lalu tentunya kita akan perlu mie. Mie-nya ini udah direbus setengah matang, jangan sampai minyak. Terus kaldu ayam. Untuk kaldunya ini kalian bisa rebus tulang, rebus ayam. Kalau nggak bisa juga pakai kaldu bubuk atau yang blok itu loh, kaldu blok tinggal diseduh juga itu bisa ya. Telur, topping sesuai selera. Di sini aku pakai kekian dan juga ayam suwir ya. Jadi ayamnya kalian bisa pakai ayam rebus, kalau nggak ayam goreng sisa kemarin misalnya atau ayam ungkep kalian bisa pakai apa aja basically ya. Bakso, sosis itu juga bakalan oke. Sayuran kita pakai sawi hijau, kol, tomat, dan cabai rawit kalau yang pedas. Dan kita akan bikin juga acar ya yang praktis banget, gampang. Nanti aku kasih lihat juga. Yang pertama tentunya kita akan panasin dulu. Kita masukkan telur. Nah ini minyaknya jangan kurang karena kita akan goreng telurnya sampai ikut kering dan juga minyaknya berbuih ya, itu wangi banget. Kalau udah kita sisihkan, baru kita akan goreng bumbu halusnya ya. Kenapa nggak bumbu halus dulu? Soalnya aku kurang suka kalau misalnya kita tumis bumbu halus dulu, ketika kita masukin telurnya dia masih mentah, jadi bumbunya semua tercampur sama telur ya. Kalau udah wanginya udah kering, ini kita masukin toppingnya. Terus tomat, bawang pedas sampai cabai rawit. Kita masukin kaldu ayam ya. Oke, sekarang kita akan masukin telurnya dan juga bumbu-bumbu. Di sini aku pakai gula, garam, lada, dan juga sedikit penyedap atau kaldu jamur. Nah, kalian hati-hati kasih garamnya. Kalau tadi kaldunya kalian bukan pakai kaldu polos, tapi maksudnya pakai kaldunya dari serbuk. Itu kan udah ada rasa asin dan juga gurih. Tinggal disesuaikan aja ya. Oke, di sini kita masukkan mie dan juga sayurnya. Kalau udah gini, ini kita tinggal tunggu sampai semuanya matang sebentar aja. Dan untuk acaranya ini juga gampang banget. Nah, ini kalian tinggal siapkan aja timun yang tengahnya dibuang ya. Terus potong sesuai selera. Di sini aku potong agak miring supaya lebih cantik aja. Terus kita kasih gula dan juga cuka. Ini 1:1 dan juga garam sedikit aja sesuai selera. Kalau kalian mau tambah cabai rawit juga boleh, direbus dulu setengah matang atau mentah juga sebenarnya nggak apa-apa ya. Dan bisa juga ditambah bawang merah. Selanjutnya kita punya tongseng. Nah, tongseng ini tuh biasanya bahasa Jawanya tuh tetap tongseng ya. Nah, ini tuh sejenis hidangan gulai daging yang berkuah dengan bumbu yang lebih kuat. Nah, tongseng pada umumnya menggunakan daging kambing, meskipun ada pula tongseng daging sapi, daging domba, ataupun daging kerbau. Sebagai tambahan, ke dalam kuah kental ini dimasukkan sayuran seperti kol, bawang putih, tomat, dan kecap manis. Nah, bumbunya tuh merupakan oseng-oseng atau tumisan yang terdiri dari campuran garam, bawang putih, kecap, dan lada. Biasanya tongseng dijual bersama dengan sate kambing. Nah, tongseng dianggap sebagai makanan khas daerah Solo, Klaten, Yogyakarta, dan Magelang, dan sekitarnya. Akan tetapi, ada yang mendapatkan bahwa tongseng berasal dari daerah Klego di Boyolali, Jawa Tengah. Ada pula variasi tongseng dengan daging suwir, tahu di Kebumen. Selanjutnya adalah minuman. Nah, yang pertama kita punya wedang uwuh. Nah, ini tuh minuman dengan bahan-bahan yang berupa dedaunan yang mirip dengan rempah. Dalam bahasa Jawa, wedang uwuh berarti minuman yang diseduh, sedangkan uwuh berarti sampah. Nah, wedang uwuh ini tuh dijadikan panas atau hangat, memiliki rasa manis dan pedas dengan warna merah cerah dan aroma harum. Rasa pedas karena bahan jahe, sedangkan warna merah karena adanya secang.
Wedang uwih ini adalah minuman dari ciri khas Yogyakarta ya. Terus pada awalnya tuh wedang uwih itu masih dalam bentuk bahan utuh ya, berupa rempah-rempah asli. Tetapi seiring perkembangannya zaman, kebutuhan akan kepraktisan saat ada wedang uwih sudah dikembangkan menjadi dalam bentuk instan maupun bentuk celup. Seiring perkembangannya, kini wedang uwih bukan hanya menjadi sebuah minuman khas semata, namun wedang uwih sudah dinobatkan sebagai sebuah warisan tak benda yang memiliki nilai yang begitu besar. Nah, karena di awal kita ngebahas tentang wedang uwuh itu ada kata sampah-sampahnya. Nah, kenapa bisa sampai dikatain seperti ada sampahnya? Karena di dalamnya itu sebenarnya di dalam satu gelas, di dalamnya itu ada rempah-rempah yang sangat banyak dan itu dimasukkan dan disajikan dengan rempah-rempah tersebut. Karena berantakannya dan saking banyaknya rempah-rempah di dalamnya, makanya disebut dengan wedang uwuh atau minuman sampah atau air sampah atau teh sampah dan lain-lain. Terus yang kedua kita memiliki saya mempunyai minuman es gempol. Nah, es gempol ini tuh adalah minuman dari gempol atau pleret, santan dan gula cair. Nah, kata gempol berarti adonan dari tepung beras yang dibentuk lalu diwarnai dan akhirnya dikukus. Nah, gempol ini tuh disiram dengan santan dan gula yang sering kali ditambahkan dengan es. Terus selanjutnya kita akan ngebahas tentang alat masak. Simak video berikutnya ya. 1. Tungku api. Tungku atau di Jawa Timur disebut pawon, dan di Sunda lebih dikenal dengan nama hawu. Ini adalah alat untuk memasak sebelum ada kompor yang terbuat dari tanah liat atau tumpukan batu bata. Bahan bakar untuk memasak yang digunakan adalah kayu bakar. Tungku masih banyak juga yang menggunakan, terutama untuk daerah pedalaman yang penduduknya masih tergolong kurang mampu. 2. Anglo. Hampir sama dengan tungku yang memiliki fungsi untuk alat memasak, namun anglo lebih kecil dan bisa dipindah tempat. Anglo ini terbuat dari tanah liat dengan berbahan bakar utama arang atau kayu bakar. Anglo masih dapat ditemukan pada pedagang makanan tradisional. 3. Dandang. Dandang adalah alat masak tradisional untuk memasak nasi. Dandang biasanya terbuat dari tembaga, berwarna kuning keemasan dan memiliki bentuk seperti topi pesulap yang dibalik. Penggunaan dandang untuk menanak masak nasi dengan cara mengukusnya. 4. Kukusan bambu. Kukusan bambu atau dalam bahasa Sunda, asepan, adalah alat masak tradisional yang menjadi pelengkap dandang dalam menanak nasi. Asepan ini terbuat dari bambu dan bentuknya seperti tumpeng. 5. Tampah. Tampah adalah penampang bulat dan lebar yang terbuat dari bambu. Fungsinya adalah untuk menampah beras untuk memisahkan sekam beras dan kotoran lainnya pada beras. 6. Tunggu atau keranjang bambu. Tunggu biasanya digunakan untuk menyimpan bahan makanan. Bahan-bahan makanan yang biasa disimpan di dalam tunggu adalah umbi-umbian, beras, kacang-kacangan dan juga buah-buahan. 7. Tempayan. Tempayan adalah gentong besar yang terbuat dari tanah liat. Tempayan memiliki fungsi untuk menyimpan persediaan air di dapur. Tempayan yang berukuran lebih kecil biasanya digunakan juga sebagai tempat penyimpanan beras. Namun kini tempayan banyak digunakan untuk hiasan pada taman ataupun kolam. Di daerah kami di Jawa Timur tempayan disebut genuk. 8. Irus. Irus adalah alat yang digunakan untuk mengaduk sayur selama proses memasak. Biasanya terbuat dari batok kelapa sedang tangkainya terbuat dari kayu namun ringan. Karena terbuat dari batok kelapa dan kayu membuat alat ini bebas dari karat dan antibakteri. Meskipun banyak yang sudah beralih menggunakan sendok sayur modern namun irus masih tetap banyak peminatnya. 9. Talenan dari kayu. Talenan dari kayu juga masih banyak digunakan oleh ibu rumah tangga. Alat ini dipercaya lebih awet, karena terbuat dari kayu membuat talenan lebih kuat dari berbagai sayatan dan irisan pisau. Juga tidak akan mengeluarkan zat kimia meskipun tergores irisan pisau karena terbuat dari kayu. 10. Cobek dan hulkan. Alat ini biasanya untuk menghaluskan bumbu masak seperti rempah-rempah, bawang merah, bawang putih maupun cabai. Alat masak ini biasanya terbuat dari tanah liat, batu ataupun kayu. Kelezatan, aroma dan cita rasa lebih terasa jika dibandingkan dengan menggunakan blender. Itulah yang membuat cobek masih menjadi pilihan ibu rumah tangga untuk membuat bumbu-bumbu masak dan terutama untuk membuat sambal. 11. Parutan. Sesuai dengan namanya, parutan digunakan untuk memarut kelapa dan umbi-umbian. 12. Nanangan. Nanangan ini bentuknya seperti wajan tapi terbuat dari tanah liat. Nanangan dipakai untuk menyangrai kopi, jagung beras, dan lain-lain. 13. Kendi. Kendi adalah tempat air minum. Air minum jika dituangkan ke dalam kendi akan terasa dingin dan segar. Selanjutnya kita akan ngebahas tentang senjata. Nah, secara umumnya di daerah Yogyakarta sangat terkenal yaitu senjata keris yang biasa juga digunakan dalam adat-adat dalam pernikahan. Biasanya ada di belakang para ayah atau apa ya, bisa disebut juga besan laki-laki. Di belakangnya tertancap apa namanya, keris yang dimasukkan ke dalam nggak kemben sih sebenarnya, kain. Nah, seperti itu. Nah, biasanya juga ada di dalam pakaiannya yang mempelai laki-laki. Kita akan ngebahas tentang kepercayaan. Boleh dilihat video berikutnya ya.
Salah satu aspek menarik dari penafsiran ajaran Islam dalam kejawen adalah bahwa ia didasarkan pada budaya pemikiran Jawa, bukan doktrin Islam ortodoks. Mistisisme dalam Islam kejawen menonjolkan kepekaan untuk memberikan makna secara tersirat dan cenderung ke arah mitos. Orang Jawa menerima fakta secara mitos atau malah sengaja memasukkan unsur mitos ke dalamnya. Selama informasi itu dikatakan oleh orang lain, maka selamanya akan dianggap mitos. Boleh tidak percaya sebelum kalian mengalaminya sendiri atau tidak bisa dibuktikan dengan konsisten. Maka dari itu, orang Jawa selalu mengedepankan ilmu hidup atau ilmu kehidupan yang didasarkan pada pengalaman. Istilah yang sangat populer dalam Islam kejawen adalah manunggaling kawula Gusti, jumbuhin kawula Gusti, atau pamorin rohning tunggal. Dalam video ini akan dijelaskan tentang ajaran Islam sesuai dengan pemahaman budaya masyarakat Islam kejawen yang cenderung mengutamakan tasawuf daripada syariat. Maka dari itu tak heran orang Islam kejawen tidak sholat sebagaimana sholatnya orang-orang syariat Sunni dan Syiah. Sebelumnya perlu dipahami dulu bahwa Islam kejawen tidak sama dengan kepercayaan lokal kejawen asli yang belum mengalami sinkretisme dengan agama Islam dari Timur Tengah atau Islamnya Nabi Muhammad. Islam kejawen adalah salah satu bentuk agama Islam yang dipraktikkan oleh orang-orang Jawa, terutama di Jawa Tengah dengan pusat budaya di Solo dan Yogyakarta. Agama Islam kejawen juga dikenal sebagai agama Jawi, merupakan perpaduan antara adat keagamaan asli Jawa, seperti agama lokal Kapitayan, Sunda Wiwitan, agama Hindu-Buddha dari zaman Majapahit, dan pengaruh agama Islam dari zaman Demak. Raja Mataram Islam pertama, Panembahan Senopati, bisa dianggap sebagai pendiri agama Islam kejawen ini. Agama ini semakin berkembang seiring dengan keyakinan masyarakat Jawa bahwa agama yang dianut oleh raja atau agama Ageming Aji harus diikuti oleh rakyatnya. Dalam sejarahnya, agama-agama yang masuk ke tanah Jawa dari Hindu, Buddha, dan kemudian Islam selalu berkumpul di pusat pemerintahan kerajaan. Agama yang dianut oleh raja menjadi agama resmi kerajaan yang harus diikuti oleh rakyatnya. Setelah Panembahan Senopati meninggal, putranya, Sultan Agung, menggantikannya sebagai raja bergelar Panembahan Agung Senopati Ing Agung Abdurrahman. Sultan Agung sangat terkenal karena kealimannya dan dekat dengan kaum santri dan ulama. Pada masa pemerintahan Sultan Agung, terjadi persentuhan budaya antara pesisir dan pedalaman yang kemudian melahirkan kepustakaan Islam kejawen. Hal ini disebabkan oleh akulturasi budaya Islam dari daerah pesisir dan budaya Hindu Jawa di daerah pedalaman. Persentuhan dan sinkretisme antara kedua budaya ini memberikan dampak yang besar bagi perkembangan budaya di Jawa. Kepustakaan Islam kejawen merupakan salah satu jenis kepustakaan Jawa yang menggabungkan tradisi Jawa dengan unsur-unsur ajaran agama Islam. Kepustakaan ini ditulis dalam bahasa Jawa dan berisi ajaran mistik Islam, namun hanya sedikit yang membahas tentang hukum Islam. Walaupun begitu, banyak ajaran Islam yang diungkapkan dalam kepustakaan ini dan dimanfaatkan sebagai sumber ajaran hidup oleh orang-orang Islam di Jawa. Di dalam kepustakaan Islam kejawen, terdapat beberapa istilah yang sering digunakan untuk menyebut karya sastra para pujangga Jawa, seperti primbon, wirid, serat, dan suluk. Wirid, serat, dan suluk berisi ajaran tentang mistik Islam, sedangkan primbon berisi ramalan, doa, mantra, tradisi ritual orang Jawa, dan sebagian kecil ajaran hukum Islam. Kepustakaan ini terus berkembang hingga beberapa generasi kerajaan Mataram Islam, termasuk pada masa Keraton Surakarta pada abad ke-19 dengan pujangga terakhir Raden Ngabahiro Warsito. Penafsiran agama, khususnya tentang ketuhanan yang dilakukan oleh orang Jawa, disajikan secara harfiah agar mudah dipahami dan diikuti oleh masyarakat. Ketika agama Islam masuk ke tanah Jawa, masyarakat menerima ajaran tersebut, tetapi seringkali melakukan penafsiran yang berbeda dari sumbernya karena disesuaikan dengan budaya dan pemikiran yang berkembang pada masa itu. Penafsiran masyarakat Jawa terhadap agama Islam cenderung menekankan unsur-unsur budaya Jawa untuk mempertahankan citra adiluhung budaya Jawa. Hal ini tercermin dari banyaknya karya sastra para pujangga Jawa, baik dari keraton maupun pengikut mereka, yang mengajarkan penafsiran Islam dengan gaya khas Jawa, atau yang disebut sebagai penjawaan ataupun jawanisasi ajaran Islam. Banyak karya sastra dari para pujangga Jawa yang berisi ajaran agama, namun seringkali tidak memperhatikan aspek syariat dan bahkan mencampur adukan berbagai ajaran agama. Islam dan unsur-unsur Jawa telah mengalami akulturasi. Meskipun terjadi campur aduk berbagai macam ajaran agama, namun sebagian masyarakat Jawa mengklaim ajaran tersebut sebagai sumber kebenaran warisan para leluhur orang Jawa. Sebagian masyarakat Jawa yang ingin melestarikan budaya adiluhung menganggap bahwa ajaran-ajaran para leluhur tertuang dalam naskah-naskah klasik sebagai kitab tafsir orang Jawa atas Islam. Hal ini dapat dilihat dari pakem ajaran Islam kejawen dan munculnya aliran-aliran kebatinan pada era sesudahnya yang banyak bersumber dari kitab-kitab karya sastra para pujangga keraton atau kalangan masyarakat penganutnya. Orang-orang Islam kejawen sangat menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan mengamalkan ajaran Islam pada umumnya. Syariat Islam, khususnya ibadah sholat, puasa, dan haji, kadang-kadang memiliki makna dan interpretasi tersendiri bagi kalangan orang Islam kejawen. Sholat menjadi rukun agama yang penting dan tidak hanya sebagai media membersihkan diri dari dosa, tetapi juga sebagai jalan mistik untuk mencapai manunggaling kawula Gusti. Iya, mereka tetap sholat, tapi sholat mereka tidak seperti sholatnya orang Islam Sunni ataupun Syiah yang seperti orang Yahudi. Tata cara atau gerakan sholat tidak ada dalam Al-Quran. Islam kejawen menerima Al-Quran sebagai kitab suci, namun tidak memandang hadits sebagai sesuatu yang suci karena tidak dijamin kebenarannya oleh Tuhan. Kabar yang disampaikan dari mulut ke mulut sangat mungkin terkontaminasi dengan kepercayaan lokal dan terdistorsi dengan pemahaman si penutur dan penerimanya. Maka dari itu, hadits dianggap sebagai mitos, layaknya mitos-mitos di Jawa yang tidak bisa diandalkan sebagai kebenaran mutlak. Bangsa Jawa memiliki aturan-aturan tersendiri dalam agama Islam, walaupun telah bercampur dengan ajaran budi Kapitayan Nusantara yang diwarisi dari para leluhur, namun ajaran budi dipercaya sebagai ajaran yang sangat agung dan memiliki tujuan akhir yang jelas. Orang Islam kejawen percaya bahwa di tanah Jawa juga ada nabi-nabi Islam sebelum Nabi Muhammad yang ajarannya masih dilestarikan. Jadi, tidak serta-merta mengimpor budaya Arab atau beranggapan ajaran ini telah diselewengkan semuanya tanpa terkecuali. Islam datang hanya untuk memberi peringatan bahwa ada ajaran yang mulia dari nabi-nabi sebelumnya yang membawa kedamaian dalam hidup. Islam kejawen telah berkembang menjadi ratusan aliran dan cabang yang berbeda. Beberapa dari aliran yang masih bertahan hingga saat ini, seperti Sabta Dharma, Abangan, Sumarah, Maniges, Pangestu, Kaur Bekia, Padepokan Cakra Kembang, dan sebagainya. Keanekaragaman Islam kejawen dapat dilihat dari cabang-cabang ilmu yang dipelajari oleh pengikutnya. Salah satunya adalah ilmu kanuragan atau ilmu kebal yang berkaitan dengan kekuatan supernatural dan bela diri. Selain itu, ada juga ilmu kewibawaan atau pengasihan yang berkaitan dengan pengaruh besar terhadap keadaan jiwa manusia dan sering digunakan untuk menciptakan wibawa atau memikat hati seseorang. Terdapat juga dua tingkat ilmu yang berhubungan dengan mata batin, yaitu ilmu terawangan dan mrogo sukmo. Mereka yang memiliki ilmu terawangan dapat meningkatkan kepekaan mata batin mereka, sedangkan mereka yang telah mencapai tingkat mrogo sukmo memiliki kemampuan untuk melepaskan roh mereka untuk tujuan tertentu. Sholat dalam Islam kejawen tidak memiliki pakem yang disepakati. Namun pada umumnya, mereka akan melakukan sikap tenang yang kebanyakan dilakukan di malam hari dalam suasana hening dan sepi. Yang terpenting adalah mengingat dan mengagumi kebesaran Allah. Menurut kepercayaan Islam kejawen, manusia dan Tuhan memiliki hubungan yang erat. Tuhan dianggap sebagai bagian dari hidup manusia, dan unsur jasmani dan rohani manusia berasal dari Tuhan. Paham ini mengajarkan konsep manunggaling kawula Gusti yang menyatukan manusia dengan Tuhan melalui penghayatan mistik. Dalam Islam kejawen, manusia dianggap berasal dari Tuhan dan harus berusaha untuk kembali kepadanya. Hubungan antara manusia dan Tuhan disebut rohani tunggal. Konsep ini berbeda dengan ajaran Salafi Wahabi yang mengajarkan sifat Tuhan yang berada di luar alam semesta, atau sosok yang tersendiri, mempribadi, atau sosok yang duduk di atas singgasana. Islam kejawen menganggap Tuhan bersifat imanen, yang berarti Tuhan ada di dalam diri manusia dan sangat dekat dengan urat leher manusia. Kepercayaan Islam kejawen memang terkait erat dengan ilmu makrifat, namun hanya beberapa orang yang berhak mengetahui ajaran ini. Dalam pandangan kejawen, ilmu ini dirahasiakan dan tidak boleh diajarkan kepada sembarang orang. Makrifat berasal dari kata Arab yang berarti mengenal atau mengetahui, namun sebenarnya lebih mengacu pada pengenalan zat Tuhan secara langsung melalui mata hati. Ilmu makrifat tidak didapatkan melalui pemikiran atau dalil kitab suci, bukan pula dapat dipahami hanya dengan mendengarkan ceramah, melainkan melalui pengalaman langsung.
Tuhan tak bisa diceritakan wujudnya. Karena kalau diceritakan, sesungguhnya penceramah itu tidak sedang menceritakan Tuhan, tetapi menceritakan berhala dalam imajinasinya. Entitas Tuhan absolut dan tak terbayangkan, serta tak bisa dijangkau melalui indera manusia. Oleh karena itu, orang Jawa menyebutnya sebagai Sang Hyang Kaya atau kosong, meskipun bukan berarti tidak ada. Mereka mengungkapkan keberadaannya dalam kalimat singkat, Tan Kenoki no Yomopo, yang artinya tidak bisa diapa-apakan. Hal ini senada dengan surat Asy-Syu'ara ayat 11, Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia. Pengartiku langgeng, Tan Kenoki no Yomopo, sangkan Paranindu Madi. Pengartiku abadi, Tuhan yang tak tergambarkan dan menjadi awal serta akhir dari segala ciptaan. Begitulah orang Jawa mengakui keesaan Tuhan. Nama ilmu ini sendiri berasal dari ajaran tasawuf yang juga mengajarkan 4 tingkatan, syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat yang termasuk dalam perbendaharaan kejawen. 4 tingkatan ini selanjutnya disebut sembah catur, yaitu sembah raga, sembah cipta, sembah jiwa, dan sembah rasa yang dianggap sebagai pembuka sempurna atau ilmu yang membuat hidup manusia menjadi sempurna. Mereka percaya agama dan sholat adalah masalah pribadi, tidak ada yang salah atau benar. Yang paling penting, sesuatu bisa dianggap benar karena sudah dialami sendiri atau konsisten secara sebab akibat. Jika dengan gerakan-gerakan tertentu bisa membuat hati tenang dan damai, maka lakukanlah. Jika berdiam di bawah pohon adalah cara terbaik agar bisa mengenali Tuhan, juga lakukanlah. Jika membakar kemenyan dan duduk bersila di dalam kamar dapat membuat perasaan benci kepada sesama manusia menjadi hilang, maka teruskanlah. Masing-masing punya cara tersendiri, tidak harus pakem, kecuali ada kebutuhan kekompakan agar tertib dan agar tidak menimbulkan kekacauan dalam masyarakat. Karena kata agama berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari 2 bagian, yaitu a yang berarti tidak dan gama yang dapat diterjemahkan sebagai bingung atau kacau. Secara harfiah, agama berarti tidak kacau atau tidak bingung. Karena itu, percuma beragama kalau menimbulkan kekacauan dan kebingungan. Bisa berarti seseorang yang menimbulkan kekacauan walaupun dia mengklaim beragama, hakikatnya dia tidak beragama. Intinya, kita harus tetap percaya pada Tuhan yang satu yang memiliki banyak nama, walaupun cara memanggil atau cara menyembahnya punya cara masing-masing. Begitulah cara pandang Islam kejawen. Bagaimana menurut kalian? Tulis pandangan kalian di kolom komentar. Ingat, biasakan berdiskusi dan jangan menimbulkan kekacauan. Selanjutnya kita akan ngebahas tentang kesenian. Pada umumnya, kesenian Yogyakarta yang saya ketahui ada 5, namun sebenarnya ada banyak halnya lain ya. Tapi saya akan membahas tentang 5 keseniannya, yaitu ada tarian, yang kedua ada batik, ketiga ada wayang, yang keempat ada gamelan, yang keenam ada seni ukir. Wayang merupakan kesenian asli dari Indonesia yang berkembang pesat di Pulau Jawa dan Bali. Organisasi Pendidikan, Keilmuan dan Kebudayaan PBB dan UNESCO telah menetapkan wayang dalam daftar warisan pusaka dunia pada tanggal 7 November 2003 silam. Sejak saat itulah tanggal 7 November diperingati sebagai Hari Wayang Dunia. Lantas, bagaimanakah sejarah munculnya wayang di Indonesia? Dihimpun dari slowpass.com dari britannica.com, wayang berasal dari bahasa Jawa yang berarti bayangan. Hal itu disebabkan karena pertunjukan wayang klasik ditonton dari bayangan wayang yang dimainkan oleh seorang dalang. Ada pula yang menyebut kata wayang berasal dari kalimat mahyang yang berarti jalan menuju yang maha tinggi, yaitu roh, dewa, dan Tuhan. Kesenian wayang biasanya dimainkan oleh seorang dalang yang menjadi narator diiringi dengan alunan musik gamelan serta tembang yang dinyanyikan oleh para sinden. Menurut beberapa sumber sejarah, kesenian wayang yang muncul pertama kali adalah wayang kulit pada abad ke-10. Sampai saat ini budaya wayang terus berkembang, bukan hanya sebagai sarana hiburan, wayang juga dimanfaatkan sebagai sarana dakwah, pendidikan, dan pemahaman filsafat. Dirangkum dari javaisbeautiful.com dalam sebuah disertasi berjudul Wisrek tot Mechanics van het Javaanse Toneel pada tahun 1897 di Leiden, Belanda. G.A.J. Hassel menuliskan wayang adalah budaya Jawa. Ia menulis jenis wayang pertama kali dibuat dengan cara linuklir walulan atau diukir dari kulit, yang saat ini kita kenal sebagai wayang kulit. Ada 2 pendapat yang menerangkan tentang sejarah wayang. Pendapat pertama menyatakan bahwa wayang lahir di Jawa, khususnya daerah Jawa Timur. Para ahli yang menyatakan pendapat ini yaitu Hassel, Brendels, Katz, Tansel, dan Cruyff. Mereka beranggapan seni wayang sangat erat kaitannya dengan kondisi sosial, budaya, serta agama orang Jawa. Mereka menyebut tokoh Punokawan, yakni Semar, Garing, Petruk, dan Bagong berasal dari Jawa, dan hanya ada di cerita wayang Indonesia. Sedangkan pendapat kedua dari Pascal, Hiding, Kromponsen, Gonsling, dan Rases menyatakan kesenian wayang datang dari India. Kesenian wayang berkembang di Indonesia lantaran dibawa oleh para pedagang dari India yang beragama Hindu. Namun sejak tahun 1950-an, berbagai literatur menegaskan bahwa wayang merupakan budaya asli masyarakat Jawa. Kendati banyak perbedaan pendapat di antara para cendekiawan dan budayawan terkait sejarah wayang, mereka semua bersepakat bahwa wayang adalah budaya asli Indonesia. Menurut Sri Mulyono dalam bukunya Simbolisme dan Mistikisme dalam Wayang, pada tahun 1979, wayang sudah ada sejak zaman Neolitikum, yakni pada tahun 1500 sebelum Masehi, jauh sebelum agama dan budaya asing masuk ke Indonesia. Pendapat ini disandarkan pada tulisan Robert van Heinegaren pada Prehistoric in the Netherlands Indie pada tahun 1945 dan tulisan Heyding di Ensiklopedia Indonesia. Kesenian wayang diperkirakan lahir pada masa Raja Airlangga dari Kerajaan Kahuripan pada tahun 976 sampai dengan 1012 yang terletak di Jawa Timur. Hal itu ditunjukkan dengan sebuah prasasti yang ditemukan pada masa pemerintahan Raja Airlangga. Awalnya wayang merupakan suatu bagian dari ruatan, yakni upacara menyembah Sang Hyang, yang biasa dilakukan saat musim panen maupun awal musim tanam. Upacara itu dilakukan dengan harapan agar terhindar dari segala musibah. Kesenian wayang mulai berkembang saat agama Hindu masuk ke Indonesia. Di awal abad ke-10, cerita Ramayana Kakawin ditulis pada masa Raja Dyah Balitung dari Kerajaan Mataram kuno. Cerita ini diadaptasi dari kisah Ramayana karya Walmiki dari India. Para penyair Jawa lantas menulis kembali kisah tersebut dengan sisipan falsafah Jawa, seperti kisah Arjuna Wiwaha Kakawin yang ditulis Empu Kanwa, dan Baratayuda Kakawin yang ditulis Empu Sedah dan Empu Panulu. Karya-karya mereka itu pun ditulis pada periode Raja Jayabaya dari Kerajaan Kediri. Pada masa Kerajaan Majapahit, wayang mulai berkembang dengan kisah lain di luar Ramayana dan Mahabharata. Selanjutnya pada awal abad ke-15, agama Islam yang mulai masuk dan berkembang ke Indonesia berpengaruh besar terhadap kesenian wayang. Pada periode Kerajaan Demak, cerita Ramayana dan Mahabharata semakin jauh dari cerita aslinya. Para wali songo memakai wayang sebagai sarana menyampaikan ajaran Islam, seperti yang pernah dilakukan salah satu wali, yaitu Sunan Kalijaga. Dalam kisahnya, Raden Mas Syahid merupakan nama kecil Sunan Kalijaga yang lahir pada tahun 1450 Masehi di Tuban, Jawa Timur. Ia merupakan putra seorang bupati Tuban bernama Tumenggung Wilatikta. Sunan Kalijaga adalah murid dari Sunan Bonang.
dalam menyebarkan agama Islam. Cara pendekatan yang dilakukan Sunan Kalijaga dengan memakai sarana kesenian dan kebudayaan. Sebelum menjadi penyebar agama Islam, Raden Mas Syahid saat remaja sering melakukan tindakan kekerasan, berkelahi hingga merampok. Raden Mas Syahid membongkar gudang Kadipaten dengan mengambil bahan makanan dan membagi-bagikannya kepada orang-orang yang memerlukannya dengan cara diam-diam. Saat diintai oleh penjaga keamanan Kadipaten, Raden Mas Syahid tertangkap basah, kemudian dibawa dan dihadapkan kepada ayahnya, yakni Adipati Tumenggung Wilatita. Tindakan yang dilakukan Raden Mas Syahid membuat ayahnya malu dan mengusirnya. Namun Sunan Kalijaga tetap melakukan tindakan tersebut. Hasil tetap dibagi-bagikan ke masyarakat miskin. Saat berada di hutan Jatiwangi, Raden Mas Syahid bertemu dengan Sunan Bonang saat dibegal dan merampas tongkatnya. Saat menjalankan aksinya, Sunan Bonang menasihati dan membuat Raden Mas Syahid sadar. Akhirnya sadar dan belajar dari Sunan Bonang. Ia pun kemudian menjadi murid Sunan Bonang dan menjadi salah satu wali yang menyebarkan Islam di Pulau Jawa. Dengan bekal ilmu sifat dan jiwa yang tangguh, Raden Mas Syahid banyak belajar ilmu dari Sunan Bonang, seperti kesenian, kebudayaan, belajar kesusastraan Jawa dan pengetahuan falak. Tidak hanya itu, tapi juga ilmu-ilmu rohaniah dalam ajaran agama Islam, hingga diangkat menjadi wali di tanah Jawa. Sunan Kalijaga mengawali dakwahnya di desa Kalijaga Cirebon. Ia mengislamkan penduduk sekitar termasuk Indramayu dan Pamanukan. Model dakwah yang dilakukan Sunan Kalijaga dengan pendekatan lewat kesenian dan kearifan lokal. Sunan Kalijaga terlebih dahulu mempelajari watak dan budaya penduduk sekitar. Kalau mereka adalah tatanan masyarakat yang mudah lari jika dipaksa untuk mengikuti sesuatu yang baru bagi mereka, tetapi mereka suka dengan kesenian, keramahan dan nilai-nilai luhur yang serupa. Dakwah Sunan Kalijaga dalam menumbuh kembangkan nilai-nilai keislaman di Jawa lebih banyak dengan menggunakan pendekatan seni dan kearifan budaya lokal. Tidak hanya itu saja yang dijadikan Sunan Kalijaga sebagai media dakwah. Sunan Kalijaga juga merancang pendekatan yang sesuai dengan penduduk Jawa, yaitu akulturasi budaya dengan menyisipkan nilai-nilai Islam ke dalam segi-segi budaya lokal. Ia juga menyumbangkan ide seperti perencanaan alat-alat pertanian, desain pakaian, permainan tradisional untuk anak-anak hingga musik gamelan. Banyak karya-karya yang sudah dibuat Sunan Kalijaga yang dijadikan media berdakwah di masyarakat. Bahkan hingga saat ini masih sering dilakukan dan diajarkan di masyarakat serta tersebar di wilayah Indonesia. Seperti tembang lir-ilir yang masih diajarkan di masyarakat, khususnya masyarakat Jawa. Ada kubang puitis, rancangan dan lakon wayang kulit hingga formasi alat-alat gamelan. Saat berdakwah dengan menggunakan wayang kulit, Sunan Kalijaga mengganti cerita wayang yang sebelumnya tentang Ramayana dan Mahabharata dari cerita ajaran Hindu, diubah dengan memasukkan cerita-cerita Islam. Bentuk wayang juga diubah, di mana mengubah dari bentuk manusia menjadi bentuk kreasi baru yang mirip karikatur. Contohnya, orang yang menghadap ke depan diukir dengan letak bahu di depan dan di belakang. Tangan wayang kulit dibuat panjang hingga menyentuh kakinya. Meski menghadap ke depan, matanya dibuat tampak utuh. Sunan Kalijaga berperan penting dalam membentuk karakter Islam di Jawa, bahkan Nusantara yang lentur, toleran dan penuh kearifan. Terlepas dari mitos atau legenda yang menyertai, Sunan Kalijaga telah meletakkan dasar-dasar kehidupan masyarakat yang harmonis, produktif dan kreatif. Dari tangan Sunan Kalijaga tumbuh wajah Islam kultural, moderat, lentur dan menyerap beragam ekspresi budaya lokal. Bukan hanya lakon wayang dan tembang lir-ilir, tradisi tahlilan, sulukan, sedekah bumi hingga arsitektur masjid yang bernuansa Jawa juga kerap dikaitkan dengan spirit dakwahnya. Para wali itu menyisipkan berbagai nilai ketuhanan, serta memasukkan tokoh nabi dalam setiap cerita wayang yang disampaikannya. Mereka juga mengkarakterisasi raja-raja Majapahit, seperti kisah Panji dan Damar Wulan dalam cerita wayang. Wayang ini kian dikenal. Beberapa jenis wayang juga dikembangkan untuk memperkaya khasanah dunia perwayangan. Beberapa contoh wayang tersebut misalnya wayang golek, wayang kulit, wayang kayu, wayang orang, wayang rumput dan wayang modekar. Sampai saat ini cerita wayang di Indonesia mengalami berbagai perkembangan. Salah satu dalang yang kerap mengembangkan cerita wayang adalah Sujiwo Tejo. Dalam buku yang berjudul Rahvayana, ia menggambarkan karakter Rahwana, si raksasa jahat dengan karakter yang baik. Sekarang kita melipir yuk ke pesisir Pulau Jawa, tepatnya menuju ke kota Jepara, Jawa Tengah. Di sini banyak yang asik-asik loh. Sebagai kota pesisir, Jepara emang indah banget, Pems. Objek wisata Kepulauan Karimun Jawa jadi salah satu yang paling sering dikunjungi wisatawan. Gak cuma keindahan alamnya aja, masyarakat Jepara juga dikenal dengan keahliannya dalam bidang seni ukir. Kerajinan ukir kayu jati dari Jepara sudah mendunia loh. Jepara dan seni ukir kayu ibarat dua sisi koin yang selalu berdampingan. Gak heran kalau Jepara dikenal dengan julukan kota ukir. Ingat Jepara, ingat keindahan seni ukirnya deh. Sentra kerajinan ukir, pabrik dan gudang kayu dari dulu sampai sekarang menjamur di Jepara. Keterampilan para perajin memahat kerasnya kayu berhasil menyulap beragam limbah kayu mulai dari jati sampai mahoni menjadi aneka hasil karya artistik sampai kebutuhan rumah tangga. Wah, salut ya. Bukan proses yang mudah loh membuat kerajinan berbahan kayu jati. Gak cuma kaum prianya aja yang pada mengukir. Di desa Sukodono, Jepara, Jawa Tengah, tangan terampil kaum wanita tak dianggap remeh. Katanya sih, keterampilan memahat kayu jati sudah diajarkan sejak turun-temurun. Gak heran deh kalau pada bagus-bagus banget hasilnya. Kaum wanita di sini sanggup membuat 1 sampai 2 kursi ukir tuh. Oh iya, jenis kayu jati terkenal dengan tekstur seratnya yang indah, menjadi salah satu yang paling mahal di dunia karena kekuatan dan daya tahannya. Yang mirip-mirip ada kayu mahoni, Pems. Masa tanamnya lebih singkat dengan harga yang lebih murah. Tapi sayang, daya tahannya nggak sekuat kayu jati. Setelah proses pengaplasan, kayu jenis mahoni bisa dicat sesuai dengan warna yang diinginkan. Sedangkan kayu jati cukup dipoles dengan vernis saja untuk menonjolkan serat kayunya. Hasilnya keren kan? Gak bakal nyangka deh kalau pembuatnya kaum wanita. Bangga. Oke, selanjutnya kita akan ngebahas tentang pakaian. Yang pertama, saya memiliki surjan. Nah, surjan ini tuh busana atas resmi adat Jawa untuk pria yang menggunakan merupakan hasil karya Sunan Kalijaga. Nah, bahan dasar surjan itu merupakan adalah kain tenun lurik. Meskipun dapat pula bahan bermotif bunga ataupun kain berwarna polos. Sunan Kalijaga beranggapan terjadinya ketimpangan sosial pada masyarakat Majapahit karena kasta bawah tidak mengenakan pakaian atas sehingga dibuatlah atasan yang juga untuk menutup aurat.
Oke, sekarang kita akan ngebahas tentang mata pencarian. Nah, di sini saya akan membahas unsur kebudayaan yang ada di Indonesia. Salah satu unsur kebudayaan yang saya bahas karena saya orang Jawa, yaitu mata pencarian suku Jawa. Monggo disimak video ini pun. Kelemahan suku Jawa dalam berbisnis. Tetapi orang Jawa terkenal tidak memiliki bakat yang menonjol dalam bidang industri dan bisnis seperti halnya keturunan etnis Tionghoa. Hal ini dapat terlihat bahwa pemilik industri berskala besar di Indonesia kebanyakan dimiliki dan dikelola oleh etnis Tionghoa. Macam-macam sistem pencarian suku Jawa. Mereka bekerja pada sektor pelayanan umum, pertukangan, perdagangan, dan pertanian, perkebunan. Sektor pertanian dan perkebunan mungkin salah satu yang paling menonjol dibanding mata pencarian yang lainnya. Karena seperti yang kita tahu, baik Jawa Tengah dan Jawa Timur, banyak lahan pertanian yang beberapa cukup dikenal. Karena memegang peranan besar dalam memasok kebutuhan nasional seperti padi, tebu, dan kapas. Tatkala dengan yang lainnya, suku Jawa mempunyai profesi sebagai pembuat keris yang handal. Keris merupakan karya diluhung nenek moyang bangsa Indonesia yang telah lekat dalam alam pikir serta kehidupan masyarakat Indonesia. Keris dengan segala aspeknya telah menjadi salah satu pedoman berperilaku individual, sosial, bernegara, dan berketuhanan. Oleh karena itu, nilai dunia perkerisan telah berperan membentuk mentalitas bangsa Indonesia yang berkarakter budaya. Jika kita mengenal satu persatu mata pencarian suku Jawa, yaitu ada pertanian. Pertanian merupakan usaha pengolahan tanah untuk pembudidayaan tanaman pangan. Indonesia yang merupakan negara agraris mengandalkan sektor pertanian sebagai mata pencarian utamanya. Sistem bercocok tanam atau yang disebut pertanian muncul melalui suatu proses. Sebagai bukti dapat dilihat dari kesederhanaan bentuk alat-alat yang digunakan, cara menanam dan jenis tanaman yang ditanam. Hal ini dilakukan secara turun-temurun untuk masyarakat yang hidup dari pertanian tersebut. Pertanian sendiri sudah dikenal kurang lebih 10.000 tahun yang lalu. Adapun alat-alat pertanian yang digunakan yaitu seperti bajak, ani-ani, caping, dan sabit. Adapun mata pencarian suku Jawa berprofesi sebagai nelayan. Negara kita kaya akan potensi perikanan. Selain memiliki laut yang luas dan garis pantai yang panjang, Indonesia juga memiliki sumber air darat yang melimpah. Semua potensi tersebut dapat digunakan untuk mendukung sektor perikanan. Sehingga dalam hal ini, mayoritas masyarakat Indonesia termasuk masyarakat di Jawa Tengah banyak yang bekerja sebagai nelayan. Kehidupan nelayan merupakan kehidupan yang keras dan berat. Kepada laut hidupnya digantungkan. Nelayan identik dengan laut. Mereka melaut pada sore hari bersamaan angin darat dan pulang di pagi hari bersamaan angin laut. Nelayan harus menguasai ilmu perbintangan, iklim, cuaca, arah angin, dan kondisi perairan sebelum melaut. Nah, sekarang kita akan bahas tentang bahasa. Biasanya bahasa Jawa itu tuh dibagi menjadi dua. Ada yang bahasa tulisan bahasa Jawa itu biasanya kita sekarang akan membahas tentang bahasa. Nah, yang pertama-tama bahasa itu dibagi menjadi dua. Sebenarnya sama-sama menggunakan bahasa Jawa, tapi yang pertama menggunakan bahasa Jawa seperti yang tutur kata, kayak misalnya biasa saja. Tapi yang kedua kita punya Hono Coroko yang biasanya menggunakan huruf-huruf unik seperti berikut. Aksara Caraka dikenal di Jawa dan Bali. Perbedaannya, aksara Jawa berjumlah 20, sedangkan di Bali berjumlah 18. Namun tahukah Anda bahwa aksara Caraka memiliki filosofi tersembunyi dan dapat dijadikan mantra yang kuat? Bagian pertama filosofi tersembunyi Hana Caraka menggambarkan suatu proses penciptaan Tuhan yang dilewatkan kepada manusia. Maka penjelasannya menjadi sebagai berikut. Ono Coroko artinya ada utusan, yaitu utusan dari Yang Widi, dua orang manusia, laki dan perempuan, yang dalam mitos cerita Aji Saka bernama Dora dan Sembada. Doto Sowolo artinya terlibat perkelahian. Mereka membawa pesan atau tugas yang tidak boleh tidak harus dilaksanakan. Tugas Dora adalah mempertahankan keris yang dititipkan Aji Saka kepadanya. Sedangkan tugas Sembada kembali meminta keris tersebut. Odo Joyonyo artinya sama saktinya. Perintahnya pasti, Dora kutitip keris ini kepadamu dan tidak boleh siapapun mengambil kembali selain aku, kata Aji Saka. Dan setelah itu, Sembada pun diperintah. Sembada, ambillah keris yang kutitipkan pada Dora, jangan pernah kembali tanpa keris tersebut, kata Aji Saka. Mogo Botomo artinya sama-sama mati. Itulah alasannya kenapa kedua utusan itu lalu bertempur. Namanya juga murid Aji Saka, pastilah bukan manusia sembarangan. Karena sama-sama saktinya, maka keduanya pun akhirnya sama-sama mengalami kematian. Dalam tradisi Bali, Aji Saka melambangkan ide Sang Hyang Widi Wasa, Tuhan yang Maha Esa. Dora adalah manusia laki-laki dewasa dan Sembada adalah manusia perempuan dewasa. Keris ini adalah simbol purusha atau purus atau kemaluan laki-laki. Sedangkan saung keris yang dibawa Sembada sebagai bukti ia utusan Aji Saka adalah simbol predana atau vagina atau kemaluan wanita. Bertempur adalah simbol persetubuhan segama antara laki-laki dan perempuan. Kematian adalah simbol dari berakhirnya persetubuhan. Mereka sama-sama lelah karena api asmara yang tadi telah membakar dirinya telah padam. Karena itulah kerajaan Aji Saka bernama Medan Kamulan yang berarti pedang kemulan atau keluar dari kemaluan lewat pergumulan atau persetubuhan. Dan karena itu pula, jika ada seorang wanita remaja maupun dewasa kedapatan hamil dan tidak ada yang mengaku bertanggung jawab, maka agar anaknya tidak menjadi anak bebijat, dia bisa dikawinkan atau dinikahkan dengan sebuah keris. Kalau orang Jawa mau cermat dan teliti terhadap situasi alam, sebenarnya sudah diingatkan oleh para leluhur dengan berbagai macam sasmita. Masyarakat Jawa pada umumnya membaca tanda-tanda dengan rasa dan diteni. Ilmu titen adalah ilmu dalam mengamati sesuatu dari gejala yang ditampakkan oleh alam, biasanya berdasarkan pengalaman yang berulang-ulang. Ini sama dengan ketika Nabi Muhammad disuruh oleh Jibril, bacalah. Tapi malaikat Jibril tidak membawa bacaan apapun. Yang dimaksud oleh malaikat Jibril adalah membaca tanda alam dan kondisi lingkungan. Para leluhur mengingatkan bahwa orang Jawa sudah diingatkan untuk ojo gumunan, ojo kagetan, lan ojo dumeh. Artinya, jangan mudah heran, jangan mudah kaget, dan jangan mudah takabur. Semua ini lantaran orang Jawa sudah dibekali dengan sebuah ilmu kehidupan yang tersirat dan tersurat di dalam pusaka aksara, yakni aksara Jawa. Dalam sastra Gending karya Sultan Agung, disebutkan secara ringkas bahwa jangan mengaku orang Jawa yang arif bijaksana kalau tidak mengenal ilmu luhur yang termuat di dalam bahasa sandi atau lambak yang termuat dalam aksara Jawa yang berjumlah 20. Karena disitulah sumber hidup dan kehidupan untuk bertindak arif bijaksana bisa digali dan dikaji secara benar. Nenek moyang Jawa sudah memberikan panduan untuk mengenali hidup dan kehidupan untuk tidak mudah kaget terhadap gejala alam yang aneh-aneh. Bencana itu sudah suatu hal yang lumrah yang amat lekat dengan sejarah nenek moyang. Oleh karena itulah, berbekal kepandaian mengutak-atik huruf Jawa, manusia Jawa semakin bijak dan paham terhadap gejala alam sebagai tanda kebesaran Sang Pencipta. Dalam serat Damo Gandur diingatkan lagi bahwa manusia Jawa perlu sadar akan kedaulatan spiritualnya dan jangan sampai terjajah oleh budaya asing agar jati diri bangsa bisa mengemuka dan orang Jawa kuat menghadapi perubahan zaman. Dan dengan huruf Jawa itulah bisa digali berbagai macam ilmu, dari ilmu sastra, ilmu jiwa, ilmu spiritual, ilmu alam, mantra, harapan, doa, dan ilmu kesehatan.
Bahkan asal-usul dan arah tujuan manusia hidup bisa dipelajari di dalam huruf Jawa yang jumlahnya 20 itu. Banyak cara mempelajari huruf Jawa, antara lain dengan mengotak-atiknya menjadi sebuah kunci untuk menapaki kehidupan. Sebagai contoh, terungkap membalik huruf atau carakan Jawa, Onong Coroko, Doto Sowolo, Odo Joyonyo, Mogo Botomo, menjadi Moto Bogomo, Nyilyo Judopo, Lowo Sotodo, Koro Conoho. Jika dibedah satu persatu, diungkap bahwa Moto Bogomo disebutkan sebagai akhir tulisan Jawa. Moto Bogomo itu pungkasan tulis. Patulangan uriping manungso, akhiri sumene ing Gusti. Maksudnya, itu adalah akhir dari nasib manusia, ia harus selalu bersandar kepada kekuasaan Sang Pencipta. Apapun yang terjadi dengan kehidupan manusia, ia harus bersandar dalam kekuasaan Allah. Entah itu tengah susah, entah gembira, entah suka, entah duka, semua dikembalikan kepada kekuasaan yang maha tinggi. Peringatan ini harus senantiasa diingat dan dilaksanakan dalam setiap tindakan dan berbagai peristiwa yang terjadi. Kemudian huruf selanjutnya adalah Nyoyo Jodhopo, iku pakar tining jalmo, kang isine mung kali, olo becik, bener luput, susah bunga, apik olotan nek pisah. Samu barang, wis dinaris ing pesti. Manungso, mungsat dan menglakoni. Maksudnya, itu adalah sikap dan tindak manusia, yang isinya cuma yakni jelek dan baik, benar dan salah, sedih dan suka, baik dan buruk yang tidak terpisahkan. Sesuatunya sudah digariskan dalam kepastian, manusia hanya sekadar menjalankannya. Kekhawatiran di sini tidak diperlukan, lantaran semua sudah dipasrahkan kepada Yang Maha Pencipta. Kalau tidak aneh-aneh atau orang neko-neko, manusia bakal menjalaninya dengan mengalir anut zaman kelakone, semua bakal baik dan selamat. Disinilah, manusia diingatkan untuk tidak terlalu sedih kalau sedang sengsara, dan jangan terlalu gembira apabila tengah mengalami kejayaan. Semua harus berjalan dalam rangkaian kehidupan yang mengalir indah, bagai rangkaian bunga yang indah. Tumedesi kacuan, dan orang kening kanugrahan. Kekecewaan bisa menjadi rangkaian kebahagiaan. Ini suatu upaya untuk mengubah hidup yang sengsara dan menderita menjadi bahagia. Kemudian, Lowo Sotodo, yaitu Dadini Wiji Sinamadan Haten Gusti. Bopo Biung, mungkin dari lantaran. Maksudnya, manusia diingatkan akan awal kehidupan yang berasal dari orang tua yang melahirkannya. Untuk itulah, manusia jangan sampai melupakan asal dan muasalnya. Meski sukses di dalam kehidupannya, tetapi tidak boleh melupakan orang tua yang telah melahirkannya ke dunia. Di sini juga mengandung arti bahwa orang tua juga tidak boleh terlalu menguasai anak, lantaran anak hanyalah titipan Yang Maha Kuasa. Menjaga anak, membesarkan dan menjadikannya sebagai manusia yang berbudaya dan bermartabat, itulah tugas orang tua. Semua itu harus dilakukan dalam suasana yang mendukung turunnya rahmat ilahi. Dan itu diformulasikan dalam Koro Conoho. Tu heneng, haning, haneng sunyaruri. Antuk rahmating Gusti, tumurning berjati. Wingwengku ing sokolo. Keberkahan manunggaling roh ilahi, amba berjabang bayi. Semuanya dilakoni dalam suasana yang sabar sareh, ngarimu dalam suasana spiritualitas yang sangat indah dalam jalur ikatan keilahian, sehingga menurunkan rahmat ilahi dan kapan saja mampu bersatu kembali dengan Yang Maha Suci, sambil memberikan sebuah benih kehidupan yang baik. Semua itu ternyata membutuhkan apa yang disebut dengan kedaulatan spiritual. Artinya, kemandirian dalam bertindak dan bersikap tanpa pengaruh dan tekanan dari pihak manapun. Percaya pada kemampuan diri memang dibutuhkan untuk mampu mengarungi kehidupan yang penuh dengan terpaan badai kehidupan yang kadang kala garang dan ganas. Namun semua ini bisa dilakoni dengan baik kalau manusia yakin akan kemampuan dan yakin akan pertolongan yang mempunyai hidup. Kemudian, menurut yang sama dari Padepokan Mabes Pakuniran, 20 huruf caraka tersebut sangat luas maknanya. Dari luas tersebut, jika diteliti dengan keheningan, dapat memenuhi ujung timur hingga barat jagat ini. Dalam kesempatan ini, beliau menjelaskan salah satu cara beserta guna dari aksara caraka supaya dapat menjadi perantara Tuhan mengeluarkan energi. Sehingga dengan demikian energi tersebut dapat menjadi bekal sarana hidup di dunia. Bacaan caraka yang terbalik ini, menurut yang sama merupakan ilmu sepuh pamungkas dari ilmu Waringin Sungsang. Disebut Waringin Sungsang karena hidup ini dapat benar-benar dicapai tujuannya ketika kita sadar bahwa tiada satupun hasil tindakan yang tanpa melalui jalan proses kebalikannya. Misal, seseorang tidak akan pernah menemukan surga tanpa melalui berkasnya. Nah, disinilah sebenarnya kita sebagai manusia dapat ingat, menerima, dan waspada dengan neraka yang dijalani. Jika kita mampu ikhlas akan pemberian surga dari Tuhan, di dunia ini kita harus belajar menerima neraka yang memang diciptakan dengan ikhlas pula. Bacaan aksara caraka ini dapat digunakan dalam perjalanan susah menghadapi neraka dunia. Adapun cara yang beliau terangkan sebagai berikut. Sucikan jiwa dan pikiran. Hal ini bisa dilalui dengan meditasi, puasa, dan ibadah lainnya. Laku ini minimal dilakukan dalam kurun waktu 7 hari. Keluarlah di halaman yang tidak beratap dan berdiri menghadap matahari terbit. Sambil benar-benar menanamkan keyakinan, bacalah aksara caraka tersebut sebanyak 41 kali. Setelahnya, berputarlah searah jarum jam beralih menghadap ke 3 arah lainnya dengan membaca dan jumlah bacaan yang sama. Setelah itu, kembali menghadap matahari terbit, seraya berdoa kepada Tuhan mengharap hajatnya segera terkabul. Hal ini terbukti dapat menetralkan energi penghalang kebahagiaan menjadi energi positif yang berangsur menuntaskan masalah yang ada dan segera mendatangkan hajat yang diharap. Ya, kita akan ngebahas tentang nama-nama orang Jawa. Mulai dari Soekarno, Soeharto, Kasyati, atau Hartini, nama-nama orang Jawa zaman dulu begitu sederhana. Biasanya hanya satu kata dan kental kosakata Jawa atau Sanskerta. Tapi, menemukan orang Jawa generasi sekarang dengan nama semacam itu rasanya sulit. Sampai-sampai, memberi anak nama yang berat-beratan sempat ingin dilarang di karangan sebuah kabupaten di Jawa Tengah. Nama-nama anak sekarang dengan menggunakan nama Joko sudah jarang. Terus nama Santoso juga sudah jarang, pakai namanya keberat-beratan. Begitu kata Ketua DPRD Karanganyar Sumanto 2 tahun lalu. Rencana ini mendapat protes dan akhirnya dibatalkan. Tapi apa yang dikatakan Sumanto itu tidak sepenuhnya salah. 4 grafik ini akan menunjukkan bahwa selama 100 tahun ke belakang, pola penamaan orang-orang Jawa memang telah mengalami perubahan besar. 4 grafik yang dimaksud berasal dari Asguri dan Joel Kuipers. Dua peneliti ini telah menganalisis total 3,7 juta nama yang diambil dari data kependudukan 3 kabupaten, Bantul, Lamongan, dan Lumajang. Nama-nama itu kemudian dipilah ke beberapa kategori: Jawa murni, Arab murni, campuran Jawa Arab, Jawa campuran, Indonesia campuran, dan super campuran. Hasilnya tampak dalam grafik ini. Di Lamongan, pengguna nama berunsur Jawa murni dulu mayoritas, sekarang cuma di bawah 10%. Namun bukan nama keberat-beratan yang naik daun. Sejak era 70-an, nama-nama berunsur Arab dan campuran Jawa Arab lah yang mengalahkan nama Jawa murni. Pola ini juga terjadi di Bantul dan Lumajang. Tahun 80-an atau tahun 90-an itu nama Arab itu semakin banyak, dan itu merupakan salah satu petanda bahwa kenapa nama Arab yang dipilih. Jadi ada perubahan yang terkait dengan Islamisasi pasti, karena nama Arab merupakan salah satu register keislaman, salah satu identitas keislaman bagi banyak orang Jawa, sehingga banyak orang Jawa yang akhirnya memberi nama anak-anaknya dengan nama-nama Arab. Salah satu petanda Islamisasi yang juga penting dilihat itu adalah pembuatan nama Arab ini semakin purified, semakin murni. Jadi kalau dulu ada banyak semacam ketidakjelasan gitu. Jadi nama Arab tetapi lidahnya lidah Jawa gitu kan. Jadi seperti nama Muhammad itu ada banyak varian nama Muhammad gitu kan, ada Mat, ada Mamat, ada Kemat, ada Mukamat gitu pakai K gitu kan. Nah, tapi di tahun 90-an itu hampir semua nama Muhammad itu pas transliterasinya.
Perubahan ini berkaitan erat dengan Orde Baru yang berusaha betul meningkatkan partisipasi pendidikan dengan membangun banyak sekolah lewat skema SD Impres sejak era 70-an dan wajib belajar 9 tahun. Orde Baru juga mewajibkan penduduk Indonesia memeluk satu agama resmi. Agama pun jadi pelajaran wajib di sekolah. Islamisasi itu bukan pertumbuhan jumlah orang Islam, bukan. Tetapi Islamisasi di sini dimaknai pengalaman subjektif orang generasi baru, orang tua di tahun 90-an itu, bahwa mereka lebih literate dalam hal agama. Perubahan tren nama di kalangan orang Jawa pun tidak berhenti di situ. Pertumbuhan nama berunsur Arab di Jawa sejak akhir 80-an dicirikan pula dengan kebutuhan untuk menjadi unik agar nama tidak dipakai orang lain. Lihat, sejak akhir abad ke-20, nama-nama orang Jawa hampir tidak ada yang sama. Nah, agar memiliki nama unik, para orang tua mengkombinasikan kosakata Arab dengan kosakata bahasa lain. Konsekuensinya, nama di Jawa tidak hanya unik, tapi juga semakin panjang. Ini ditandai dari era 80-an hingga sekarang, pemakaian nama supercampuran naik pamor. Dan pemakaian nama berunsur 3 kata terus mengalami kenaikan. Konteks keunikan, individuasi, atau juga semakin panjang itu adalah saya membacanya dalam konteks masyarakat konsumsi gitu ya. Masyarakat konsumsi, apa yang disebut oleh Zhang Baudrillard itu bahwa dalam masyarakat konsumsi ini ketika daya beli kita semakin tinggi, maka kita menjadi semakin ingin menonjolkan keakuan kita. Itulah individuasi gitu kan. Keakuan. Dan umpamanya orang yang semakin kaya itu mobilnya semakin unik gitu kan. Hal yang sama juga terjadi dalam konteks penamaan. Semakin unik nama anaknya, maka itu menjadi satu prestis tersendiri. Betul bahwa nama berunsur Jawa murni saja tak lagi digandrungi. Ini bukan berarti orang Jawa tak lagi melestarikan budayanya, namun menunjukkan abadinya kultur orang-orang Jawa yang gemar memadukan unsur-unsur berbeda. Kosakata Jawa tetap digunakan sebagai nama, bersamaan dengan kosakata Arab dan bahasa lainnya. Lewat cara ini, orang-orang Jawa masih terus meracik identitas dan membangun jembatan harapan antara Islam, tradisi Jawa, dan globalisasi lewat nama. Oke, di sini kita akan ngebahas tentang weton. Ini kecewanya luar biasa ini mas. Kalau ini waktu terjatuh sampai bawah. Tapi ketika bisa mengatasi itu, dia bisa tinggi lagi. Halo Sobat Javanika dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu bagi kita semua. Amin. Siap, Om Hao. Ini kita obrolan santai tapi kita udah berdiri lagi. Posisi berdiri di depan whiteboard. Ya. Ini artinya kita hari ini akan Ada kelas online bareng Pak dosen. Iya. Tapi itu kan udah singkat. kita kelas online lagi, kelas metafisika lagi hari ini. Berarti ini kita udah bab 2 ya, Om? Ini sekarang kita masuk Masuk bab 2. Ya. Ini paling banyak ditunggu-tunggu juga Om Hao pembahasan tentang ini. Tentang kita mau bahas tentang weton. Ya. Benar ya, Om? Benar, weton. Ya, dan nanti pas kita bahas ini ya Mas Dova dan Sobat Javanika yang ada di sini semua. Nanti kita akan ketemu hitung-hitungan. Wah, Ya, siap. matematika benar nanti. Ah, ah. Tidak ada ya ada sedikit tadi sejarah tapi Ya. kebanyakan matematika. Dan semoga nanti kita bisa membuat Sobat Javanika senang dengan matematika. Wah. Karena menarik ini nanti akan kita hitung-hitung tentang peruntungan, rezeki dan juga jodoh. Jadi hitungannya langsung bermanfaat. Cuman memang hitungannya aku tadi sempat dijelasin sedikit sama Om Hao. Lumayan rumit memang. tapi ini secara ini maksudku gini, hitungan matematika ada rumusan, ternyata weton ini juga ada rumusan. Ya. Dan kalau selama kita kuliah, selama kita sekolah, hitungan matematika itu kita bingung hitung apa sih sebenarnya. Nah, ini tadi aku sudah bikin dikasih sama Om Hao. Kita bisa langsung tahu nih. Hitungannya itu langsung bisa hitung tentang asmara, rezeki, jodoh juga ya, Om ya. Ya. Ini menarik sih. Peruntungan, pengapesan juga. Wah, Dan iya. kalau kita ketahui selama ini weton kan paling untuk karakter orangnya. Ternyata juga bisa untuk pertanian, pelayaran, dan juga untuk penentuan arah tempat usaha dan rumah tinggal. Rumah tinggal Ya. juga. Om Hao, sebelum kita mulai, ini kita mungkin sedikit tentang kali ini membahas tentang latar belakang dulu ya, Om ya. Ya, siapkan pertanyaan-pertanyaannya. Nah. Kalau tidak tanya, saya yang tanya. Sebelum kita mulai nih, Om, kelas metafisikanya, ini kita pakai kemeja ini bukan dalam arti serius gimana, kita tetap santai. Jadi ini tidak formal ya. Tidak formal. Sebenarnya cosplay yang ala-ala anak kuliah ya. Mungkin ya masih kangen dengan bangku kuliah atau dengan bangku sekolah. Ini kita coba bercosplay ya. Mungkin di rumah juga bisa. Kita set ini seperti kelas mas. Wah, siap, mantap. Gitu. Dan alangkah baiknya sebelum kita mulai kegiatan belajar mengajar pada Ya. kesempatan kali ini, agar ilmu ini bisa diserap dan bermanfaat, kita berdoa dulu sesuai keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa. Cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai kelasnya. Om Hao, kita mungkin ini panjang banget ya, Om Hao. Tulis ya. Pembahasannya apa aja nih kira-kira yang akan kita bahas tentang weton ini? Aku juga udah penasaran sebenarnya karena aku sendiri jujur bukan orang Jawa, jadi banyak juga pengen aku belajar tentang weton ini. Ya. Bab 2 weton. Mudah-mudahan teman-teman bisa ikutin, bisa belajar bersama dengan kita sampai akhirnya teman-teman bisa hitung sendiri nanti. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan. Ya. Terus dalam pemulaan kita menghitung itu ada angka-angka yang menjadi ketetapan di sini. Tetapan. Ya. Itu yang patokannya. Patokannya ya, karena dalam hitungan weton itu pasti ada dua kombinasi. Pertama meliputi tentang tanggal yang berdasarkan hari yang ada sebanyak 7 sama dengan mengikuti kalender Masehi di sini. Kemudian yang kedua berdasarkan pancawarna. Pancawarna. Ya, pancawarna adalah pasaran yang ada di Jawa, yaitu ada Kliwon, Legi, Pahing, Pon, dan Wage. Kalau hari kan ada Minggu atau Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Itu memiliki bilangan-bilangan khusus, angka ketetapan, dan itu nanti dijumlahkan ketemulah hitungan weton. Om Hao, Ya. yang menetapkan siapa tuh? Jadi memang ini ada satu proses panjang, tidak bisa kita jelaskan di sini karena panjang banget. Ada dalam beberapa serat acuan juga termasuk acuan-acuan dari kerajaan-kerajaan Mataram, kerajaan Jawa lama yang memperhitungkan itu memang berdasarkan peredaran bulan, gitu, mengelilingi bumi. Bumi, Ya, dan juga bumi yang mengelilingi matahari. Jadi ada beberapa hitungan-hitungan ketetapan di situ karena berdasarkan arah yang ada. Itu ini utara, ini selatan ya mas ya. Ya. Itu hari Minggu dimulai di sini, singkat Minggu ya. Minggu kemudian Senin, Selasa, Rabu, ini apa? Di sini ada Kamis dan Jumat, Sabtu. Ini cara jarum jam berputarnya. Ya, ketika ini nanti dibagi-bagi mas, berdasarkan perputaran rotasi 360 derajat. Itu full science berdasarkan Ya. bulan. Ya, bintang, bulan, matahari, dan bumi. Hanya posisi itu, ini panjang sekali untuknya. Lantas untuk pasar, ini untuk hari ya. Ya, nah pasaran, Ya, pasarannya. Ini saya berikan, maaf, ketika saya akan belakang ini. Ini untuk hari, kemudian untuk ketetapan Pasar. pasar.
Ini yang mungkin teman-teman tahu Kliwon. Ya, Urutannya apa sih? Tadi aku udah jelasin sama Om Pao. Kliwon. Kliwon, Pon. Ini ada kecil-kecil nggak apa-apa ya, soalnya saya belum bagikan banget. Kliwon, Pon, Pahing, Lagi. Legi, Wagi. Ini nanti kenapa bukan tulisan saya yang kecil, tapi kenapa ini nanti kecil, karena untuk ada penjelasan secara gambar. Ya. Dari keduanya ini, Mas. Ini kalau kita lihat kan berdasarkan diagram Kartesius dalam matematika. Mulai saya. Mulai. Oke, diagram Kartesius. Satu ini dibagi 4 ya, Ya. dibagi menjadi 4 ruang. Terus ini barat, selatan, Selatan, utara, timur. Ini pancar pusat. Nah, jadi mengikuti juga mata angin. Mm. Ya. Ini sebenarnya juga berdasarkan diambil itu mengikuti dengan diri manusia. Jadi ada sedulur lima papat, lima pacar. Sedulurnya ada 4, pancarnya di sini. Ya, dan dalam perhitungannya juga jelas menggunakan teorema matematika yang berdasarkan sudut-sudut ataupun rotasi perputaran dari satu sumbu Kartesius. Jadi ketika berputar dari sini dan sebaliknya itu 360 derajat berputarnya. Nah, karena setiap ruang 90 derajat bagiannya. Sehingga ada potongan-potongan untuk mengetahui perbandingan-perbandingannya itu. Dan semuanya itu memiliki maknanya masing-masing. Ya. Ya, itu nanti akan dijelasin sama Om ya. Ya. Kalau kayak gini mungkin masih agak bingung, tapi ini untuk dasarnya dulu ya. Untuk dasar pengetahuannya. Dasar angkanya itu dapat dari mana? Oke. Ya. Mulai nih teman-teman. Ya, berarti ada 7 hari, Ya. pertama dari Minggu. Minggu. Ini untuk penetapan angkanya Om. Ya, Oke. Minggu, kemudian Senin. Teman-teman kalau mulai agak pusing, di pause dulu videonya, dicerna dulu. Saya juga udah bilang dari sama Om Pao, kita syutingnya agak lama nih, soalnya saya harus memahami ini. Kamis, Jumat, Sabtu. Ya. Kemudian ada lagi pasar. Pasarnya. Pasaran itu berarti kita mulai dari Kliwon. Sebenarnya ini bisa acak. Tapi untuk ini kita tetapkan yang paling enak dulu Minggu. Misal mau materi juga nggak apa-apa. Oke. Kliwon lagi. Oh, ini akan dibikin diagramnya nih Om ya. Ya, nanti kita hitung semua. Ahing, Kliwon, dan Oke. nah, kalau dalam natural science ya, dalam ilmu pengetahuan alam, dalam ilmu fisika pasti ada daftar konstanta untuk pelengkap soal-soal fisika. Ya. Di sini pun ada daftar konstanta untuk pelengkap hitungan-hitungan beton. Jangan lupa Ya, jadi minggu itu ada nilainya, Mas. Minggu itu nilainya 5, ini ada yang terangnya. Yang itu tuh, biar kelihatan. Ini hitungan masing-masing harinya. Minggu 5, 5, 4, 3, Ada. tadi, Ini lihat contekan. 8 dan Jumat itu 6, Enam. Sabtu itu 9. 9. Ini mas sengaja saya buat warna yang berbeda, itu agar pemahamannya lebih enak Ya. terdapat. Itu dalam ini karena mata kan punya visual. Ya. Ketika kita dari itu, hafalnya cepat gitu metodenya. 4, 3, 7, 8, 6, 9. Yang pasarnya Om, Ya, nilainya di Kliwon itu ada 8. Di Legi itu 5, Pahing, Pahing itu 9, terus Pon 7, lagi 4. Pertama coba dicek dulu pakai ini apa catatannya. coba cek. Karena saya benar-benar harus menghafal kalau ini harus tahu karena hitungannya biar cepat. Iya benar Om. Betul ya? Udah di luar kepala kayaknya. 8, 5, 9, 7, 4, 8, 5, 9, 7, 4. Ya. Yang paling besar itu Pahing berarti. Oke, Ya. Om, coba Ya. dulu. Berarti ini nanti akan kita sajikan di sini. Kita akan bikin kolom dan baris. Kalau dalam matematika ini dikenal dengan matriks. Matriks. Ya. Bilangan-bilangan yang disajikan dalam baris dan kolom. Gitu. Berdasarkan relasi dan fungsi juga. Karena ada relasi yang ada Ya. ketemu. Jadi dasar penghitungan beton itu tanggal berdasarkan hari yang ada 7 dan berdasarkan pasaran itu dikombinasikan. Yaitu bagaimana? Dijumlahkan mengikuti pola aritmatika. Oke, dijelaskan Om, boleh dikit Om, Ya. sama apa? Ini berarti contohnya minggu dengan Kliwon. Kliwon, Kliwon ya. jadi 5 ditambah 8. 5 tambah 8 berarti 13. Nah, ini kan juga sama apa ya? 10. Ini Oh, sini ya. 10, 14. Ini 12, 9. Kemudian Senin Kliwon berarti 12. 13. Nah, sehingga Itu matriksnya. nah ini matriksnya udah jadi matriks nih kalau kita gini nanti udah jadi matriks. Kamu lah itu. Oh, jadi kita langsung dilanjut dulu. Aku melihat yang paling besar Sabtu Pahing 18 Ya, angkanya. ya, ini akan kita masuk ini memang dikemas dalam matriks yaitu memuat tentang penyajian antara baris dan kolom bilangan-bilangan yang tertera di sini. Namun tadi sudah kita mulai mengolah data. Nanti kita sudah masuk ke statistika. Oke. Dan statistika kita kenal apa, Mas? Statistika. Rata-rata di sini ya. Ya, rata-rata. Rata-rata itu kan berarti ada min. Yang biasanya dinominasikan seperti ini, rata-rata. Tapi ini tidak bisa kita rata-rata karena ini memuat setiap karakter nanti di sini. Kemudian data yang sering muncul itu apa? Yang sering kalian lakukan kalau lagi BDKT. 10 tahun yang lalu ya. Modus. Iya benar. Min, modus. Satu median. Median. Nilai tengah. Oh, jangan kuliah dulu. Modus itu data yang sering muncul ini. Modus. Belum nanti ada simpangan apa macam-macam yang sekarang ini kita akan bahas lah. Ketika ini kita lihat siapa yang memiliki nilai tertinggi, Mas? Dan nilai terendah. Yang paling tinggi Sabtu Pahing Ya. 18. Nilai terendah Oke, berarti tertinggi, tinggi. Terendah siapa? 7. Ada enggak? Ada. 7. Iya, ya, benar ya, ini ya. Selasa Wagi. Oke, X itu sebagai nilai variabel yang mewakili ini. Tertinggi terendah. Ya, jadi ini nanti buat teman-teman semua perhitungannya. Jadi sudah dapat ya mas ini ya, Ya. sudah dapat. Yang penting rumus ini pakem, tidak boleh diganggu gugat dan ada perhitungannya yang sudah disajikan dalam baris dan kolom. Gitu. Nah, ini dari pembulaan ini, total ini bisa kan kita pakai fungsi-fungsi dari beton itu yang pertama adalah untuk mengetahui karakter. Yang kedua untuk peruntungan. Yang ketiga untuk kesialan juga bisa atau apes. Apesnya. Dan nanti juga dalam karakter ini bisa kita ketahui watak dan juga kesehatan, karir bahkan jodoh. Gimana caranya dari angka-angka ini, hitungan-hitungan ini sampai bisa mendeskripsikan karakter? Ya, itu ada tabel yang menjadi acuannya. Acuannya. Ya, ada beberapa perhitungannya. Yaitu di sini ada yang bilangan-bilangan ini, itu ada yang akan dibagi dengan 5. Sebenarnya akan kita cari itu sisa, Mas. Angka sisanya. Ya, kan dulu dalam pembagian sering kita ketahui sisa dari pembagian. Dihabis dibagi berapa? Itu dan ada sisanya. Kan karena misal kita ada angka 5 13, itu dibagi dengan 5, sisa 3. Sisa 3, ya. 3 ini akan menjadi patokannya.
Dan bisa kita lihat nanti dengan tabel-tabel ataupun dengan ketetapan-ketetapan. Ketetapannya, Ya, oke. ada kesakti ya. Jadi kalau dalam bidang teknik itu biasanya kan kita pakai untuk misal mencari tentang dasar-dasarnya seperti apa. Nah, Oke. jadi misal orang ini misal si A itu Sisanya? 12, sisa 2, itu kita ambil ketetapannya ini Mas. Jadi memang ada beberapa yang akan angka-angka ini, data yang sering muncul tadi. Ada beberapa tuh kalau kita lihat Ya. yang memiliki nilai weton sama. Hmm. Nanti karakter-karakter ini bisa kita kumpulkan jadi 12 saja. 12 sudah kita cari ini ya. Ini berarti karakternya sama. Hampir satu himpunan karakter yang sama. Itu memiliki karakteristik yang sama. Walaupun di situ juga akan ada perbedaan-perbedaan yang itu akan mengupdate informasi-informasi itu. Karena sifat dari data itu nggak saklek, tapi memiliki acuan, Ya. tapi akan selalu update. Mengikuti perkembangan zaman lah berarti Ya, ya. ya. Jadi kita ketahui beberapa orang-orang di sini himpunan ini juga bisa kita mengacu pada himpunan. Bisa kita kumpulkan nanti Mas Dora. Jadi orang Minggu Kliwon itu dengan Senin Mirip Pahing. dengan Senin Pahing. Ya, tentunya seperti itu. Tetapi ketika nanti bertemu dengan orang yang sama ini, misalkan akan memutuskan menikah, belum tentu sama. Belum tentu sama ya. Sehingga diperlukan dalam menjalin hubungan sifat saling melengkapi dalam kekurangan ataupun kelebihan. Gitu. Oke. Nah, ini bisa kita lihat dari sini semua aturannya. Ya, terus di sini tidak akan kita berikan semua ya dalam artian kita yang gampang saja. Sisa itu pertama ya habis yang 3 dari kalipatan 5. Kata 5. 5 sama 7 ya Om Ya, 5 ini dan 7. Nanti akan kita ambil ada 9 ada berapa. Hmm. Di mana jika sisa 1 itu berarti Sri. Sri. Ya, nanti akan ada penjelasannya. Hmm. Kemudian jika sisa 2 itu rezeki. Gedong, Sisa ketiga itu gedong. loro, Gedong. Seperti itu loro. loro. Loro 2 ya. Loro. Kalau itu luru. Luru. Biasa nih. Loro ya satu luru. Iya benar. Pati. Pati, Loro ya. pati. Ya, misal sebagai contoh, Hmm. X Kita ambil. ya. Kita contoh misal X itu fotonya adalah Rabu pagi. Rabu, Wage, Berarti Rabu, katanya Wage, 11. 11 ya. Dibagi Dibagi lima berapa, 5, Mas? kan 2 sisanya 1 gitu kan ya? Ya, Nah, 10 bersisa Satu. 1. Satu dari ini yang kita ambil pakai Tri. Ya tentunya seperti itu. Ini akan saya jelaskan nih Mas. Tanya-tanya. Artinya apa Om? Nah, ya itu. Ya. Ini yang belum yang aku masih belum tahu. Ini kan ketetapan ya Om. Iya, ya? iya. Nah, Sri, rezeki, gedong, loro, Pagi pati. itu apa? Ya, jadi nanti sudah nikah ya, ini sudah kita bisa mulai menghitung berdasarkan ini. Jadi habis ini mungkin kalau berdasarkan tanggal lahir ya, itu sekarang bisa kita cepat menghitungnya itu bisa kita cari di Google ada. Di Google ada, ya, tinggal benar. masukin saja. Karena sini Mas, ini harus hati-hati ketika kita menentukan pasangan kita yang sebenarnya. Karena berdasarkan hitungan jam. Nah, itu juga jadi pertanyaan. Kan katanya setelah maghrib Om. Ya, jadi kalau kita melihat kalender Masehi ya, ini sebagai catatan perbedaan dengan kalender Masehi dan kalender Hijriah yang sama dengan kalender Jawa. Kalau kalender Masehi itu berdasarkan peredaran bumi mengelilingi matahari. Matahari, Jadi dimulai start jam 12 malam sampai dengan jam 23.59. Terus kalau kalender Jawa, kalender Hijriah itu berarti matahari menyingsing atau senja sore jam 5. Sebenarnya ini habis Asya itu sudah masuk hitungan baru Mas. Pergantian harinya dari habis asar. Ya, jadi total ini untuk perhitungan angkanya itu bisa kita ambilkan ya, ini sebagai aturan saja. Itu sore, yang bisa kita ambil jam 16.00. Jadi ketika nanti ada orang yang lahirnya itu Senin, lahirnya pada hari Senin, dia lahirnya jam 12 siang, berarti Maksudnya masuknya ke Senin Kliwon. Senin Kliwon. Tapi ketika orang itu lahirnya jam 5 sore, berarti masuknya Selasa lagi. Oh, Ya. karena ngikutin pergantian harinya, ngikutin pergantian hari kalender Jawa ya Om ya. Ya, berarti? ya seperti Oh, itu. Jadi ini turun seperti ini nanti untuk kita mengambil perhitungannya berdasarkan jam, nanti begini. Kolomnya yang kita ambil. Ya, jadi kita harus tahu kalau ada di perhitungan timbun yang lengkap, Sobat Jawanika bisa masukkan jamnya. Tapi tanya sama ibunya, masih ingat apa enggak? Jadi nanti Sobat Jawanika semua bisa mulai menghitung-hitung ya berdasarkan sudah diketahui wetonnya kapan. Lebih detail lebih baik, ada tanggalnya dan ada tanggal ada jamnya. Tapi nanti kalau tidak tahu, itu bisa diambil dua-duanya Mas apa? Misal ternyata tanggal lahir saya itu masuknya Senin Kliwon, tapi saya ragu-ragu ya diambil Senin Kliwon sama Selasa lagi contohnya. Terus dicari nilai rata-ratanya. Diambil dua, nggak apa-apa. Jadi misal contoh ya sebelum kita lanjut Senin 2 berarti tipunya rezeki. Terus yang ini dibagi 5, sisa 3 tipunya gitu. Berarti diambil tengah-tengahnya, diambil yang positif-positif semua. Karena dalam artian ini tidak saklek yang menyatakan nasib, menyatakan karakter orang, kemudian mata orang tidak 100%, tapi probabilitasnya itu 90%. Karena sejadinya satu itu kan 1% nih Mas ya. Kita boleh bilang 99,999 tapi 0,001 itu Tuhan Maha Kuasa yang menentukan. Tapi kalau misalnya kita jam lahirnya nggak tahu ya, Ya. karena pergantian harinya itu setelah asar. Betul asar. Coba untuk kunci ya. Karena kita harus tahu rumus-rumus kalau untuk perhitungan seperti ini dan nanti pakai cara-cara interpretasi atau apa ya, seperti itu nanti. Artinya Om, Ya. Sri, Ya, Sri ini berarti seperti ini Mas, pengasihan, dikasihi di sini kata nggak terus kemudian nasibnya minta dikasih bukan, tapi orang yang memiliki sifat asih. Orang-orang seperti ini biasanya yang memiliki karakter dia disukai banyak orang, menjadi pusat dari orang, pusat pandang, biasanya good looking, banyak itu, pintar ngomong dan macam-macam. Dan orang yang ketemu dengan banyak karakter orang juga, sehingga untuk mencapai rezeki harus memiliki banyak koneksi. Koneksinya harus banyak, networkingnya harus luas. Ya, kalau nggak bisa networking, rezeki nggak ada yang datang. Dan gambar, pas-pasan muridnya. Tetapi kuncinya untuk mencapai itu adalah tanggung jawab dan bisa dipercaya. kalau yang punya karakter Ya, misalnya itu Sri. ya karena ujiannya orang ini pasti orang Jawa bilang tuh pelin-pelan, nggak punya pendirian tuh ujiannya. Jadi harus karakternya harus kuat dulu. Karena kalau nggak punya karakter yang bagus, sekali mungkin berkhianat, sekali nggak nerusin, nggak akan dipercaya orang rezekinya mantap Mas. Karena rezekinya itu dari koneksi. Ya, jadi yang 5 ini kita ambil lebih untuk watak individual. Gitu. Nanti kita untuk watak pasangan kita lagi nanti tanya. Rezeki. Rezeki. Ya, orang yang kaya gimana ya Om? Enggak, kebalikan dari ini. Rezeki itu orang mau nggak mau kerja, malas-malasan di rumah, kayak sekarang mungkin dari rumah online atau apa, rezekinya ada terus Mas. Oh, nggak putus-putus itu. Ya, walaupun nilainya itu mungkin Sobat Jawanika, rezekinya ada terus, enggak. Rezeki itu kan macam-macam ya, bisa kesehatan apa macam-macam Mas. Ya, jadi orang yang punya rezekinya itu rezeki bisa datang dari mana aja. Gitu. Tapi bukan juga mas-masan. Kalau misalnya Ya, semakin giat, semakin lebih bagus ya, karena rezekinya. tawaran-tawaran kan datang dengan sendirinya. Ibarat kata di rumah nggak ngapa-ngapain aja, Ada lah. ya, ya. Seperti itu contohnya. Diberikan kelancaran untuk itu semua. Rezeki. Yang nggak boleh apa Mas? Iri hati. Penyakitnya itu. Penyakitnya itu. Jadi ketika membandingkan dirinya dengan orang lain dia nggak bisa move. Gitu.
Tapi rezekinya ada aja. Ada macam-macam ya rezeki, walaupun sehari cuma dapat 50.000 itu rezeki hitungannya. Jadi rezeki nggak kita patok pada nominal. Oh, terus rezekinya kayak dapat 1 miliar juga. 100.000 rupiah itu juga rezeki loh. Rezeki ini. Gitu. Jangan sepelekan. Ya. Ketiga, gedung. Gedung itu kan gedungan. Gedungan. Ya, ini memang punya dari lahir sudah memiliki bakat istimewa contohnya yaitu bisa menunjang rezekinya. Dan orang ini juga kuncinya harus anda pansor ataupun harus low profile. Rendah. Jadi ketika ini nanti ada di atas, ada di gedung itu gedung kan tinggi mas. Nggak boleh lupa sama bawah. Cuman baik ini sama ini kadang milihnya ke sini. Ya, karena kadang mereka tidak bersyukur nih. Ini kadang nggak bisa dipercaya. Tapi orang ini bisa memegang amanah. Ya, kekuatannya itu. Kelemahannya kalau tidak rendah diri. Ya, tidak rendah diri, tidak bisa low profile. Itu akan menjadi taruhannya ini karena basically orang ini memang sudah terlahir memiliki balungan gajah atau balungnya besar. Balung besar di sini bukan tulang gede mas, tapi balung udah jadi bakat orang kaya. Atau orang yang memiliki derajat yang tinggi. Ini pemimpin bisa. Jadi tidak kemudian kita ibaratnya semua dengan harta benda yang macam-macam di sini. Jadi bisa mengayomi juga. Ya, oke, agak berisik ya. Maaf. Lagi ngebangun rumah sebelah ya. Betul. Ini kok serem ya mas ya. Ya, ini kan sakit. Ya, loro itu memang sakit benar. Sakit di sini ya bisa kita sakit secara ragawi ataupun rohani atau dalam batin ataupun lahir bisa seperti itu. Roti silakan. Baik, tapi ada pertanyaan. Ya ini kalau langkah sini nyantai kalau kita biasanya ngomong sendiri juga bebas kalau saya. Tapi tetap fokus ya. Jadi merasa ini baru sendiri yang penting banget sebenarnya karena baik untuk kita mengenal diri sendiri. Ya. Loro. Nah, loro ini di atas dari semuanya mas. Jadi ada kesakitan. Sakit di sini bisa sakit waktu menjalani hubungan, dikhianati mantan, di PHP, di ghosting itu kan sakit. Jadi bukan sakit terus sakit-sakitan macam-macam ya. Kita menerjemahkan ini mungkin ada teman-teman lain ya yang mungkin menartikan dengan kok beda ini dengan versi atau mas Dufra dengan kisah Jawa ya. Kita di sini punya beberapa asumsi ataupun pendapat sendiri-sendiri, tetapi semuanya berdasarkan kitab-kitab primbon juga dan beberapa saja. Jadi kita ambil yang mendekati karena sekali lagi kita bilang berdasarkan hitungan statistika dan probabilitas. Berdasarkan kemungkinan. Ya, loro belum selesai mas. Nah, ini orang yang harus tentang tirakat. Jadi teman-teman kalau nanti ada hitungannya atau hasilnya kompak jangan berkecil hati. Ini mungkin kalian untuk tirakat ataupun untuk berjuang survival struggle yang luar biasa. Karena ketika itu nanti diraih, hasilnya lebih ini mas. Ya, jadi loro di sini adalah cara kita untuk mencapai kebahagiaan. Dari sakit itu kan nanti ketemunya bahagia sehat. Dan itu bisa jadi lebih besar. Ya, tapi ini juga disertai macam-macam mas tirakat, laku ritual, contohnya berdoa. Karena ketika pantas waktunya yang diberikan tepat, maka alam semesta dan Tuhan akan mengabulkan. Tapi ini harus memiliki jalan yang terjal. Berbeda dengan yang memiliki satu karakter yang atau satu watak yang positif itu boleh dibilang. Tapi ini akan banyak positifnya, tetapi harus mengakui hal-hal yang menyakitkan dulu. Itu masih di rumah udah mulai hitung sendiri. Ya, kita tadi ya. Netflixnya terus hitung soalnya kameramennya juga udah mulai hitung sendiri. Oh, yang terakhir Romo, ini sudah Ya, pati itu memang akan mengadu dengan sesuatu yang berkaitan dengan kematian. Tapi kematian bukan terus mortalitas atau meninggal ya, lepas dari raga, bukan seperti itu. Mati di sini macam-macam mas, bisa mati perasaan, bisa mati kehidupan, juga bisa mati sandang tangan. Jadi cobaan itu berkaitan dengan kematian. Contohnya seorang pengusaha yang dia membuka usaha, kemudian misal posisi maaf ya seperti kondisi sekarang pandemi itu tutup bangkrut. Jadi harus memiliki satu perjuangan juga, cara juga untuk membuka itu. Jadi sebenarnya orang sama mati yang sama. Cuma kalau ini kan harus disakiti, ini harus dimatikan. Bisa jadi usahanya dimatikan, pasangannya juga bisa gitu, terus mencari yang lebih baik, tapi gantinya juga sama. Ya, dan bagaimana untuk kita melepas ini? Ya, tidak yang mendapatkan hasil hitungannya itu. Ya, ini harus diruat mas, untuk khusus pati ya, ini harus diruat. Seperti contoh, misal orang yang lahirnya minggu lagi kan jatuhnya di pati. Berarti untuk meruat itu, harinya milih yang mau apa? Misal mau rezeki, cari yang sisa 2, Senin Kliwon nanti diruat. Diruatnya di hari ini. Ya, ini tidak terus saklek ya, tetapi ada solusinya, tenang di situ. Jadi ada kombinasi yang seperti numerologi, berdasarkan tradisi Tionghoa tentunya, ada yang pakai astronomi juga digabungkan mas. Di sini, jadi ini salah satu metode caranya saja, tetapi nanti ketika kita ketemu ternyata kok seperti ini jangan seharusnya dipercaya dulu. Tetapi ini menjadi rambu-rambu. Iya, benar. Aku malah merasanya ketika kita sudah kenal dengan diri kita sendiri, misalnya tadi kita ini karakter kita seperti apa, berarti harus banyak teman kita akan lebih mudah untuk seperti itu ya. Termasuk juga empati ini ya. Kita udah tahu saya empati gimana caranya. Ya. Dan diterima, menerima. Jadi kalau harus diruat tadi seperti kata Om, ya tinggal diruat dicari. Ya, jadi kita mempersiapkan sesuatu buruk itu untuk yang baik. Jadi sebenarnya kenapa seperti ini? Karena kita memiliki satu cara pikir mas ya. Kita memikirkan itu yang terburuk yang akan terjadi. Karena kenapa kita memikirkan yang terburuk? Ketika kejadiannya benar-benar buruk, kita sudah siap. Tapi jangan memikirkan yang terbaik. Karena ketika kita memikirkan yang terbaik, ya terjadi. Kalau tidak, yang terjadi kita nggak siap dengan risiko buruk tersebut. Ya, gitu. Karena ini kecewanya luar biasa ini mas. Kalau ini waktu terjatuh sampai bawah. Tapi ketika bisa mengatasi itu, dia bisa tinggi lagi. Ini orang yang kuat sebenarnya. Buat teman-teman yang kira-kira susah move cuma dia mungkin loro. Mungkin ya. Nah, ini nanti juga bisa dipergunakan untuk menghitung pasangan juga mas. Ya, untuk menghitung pasangan. Nah, ini yang kedua kelihatan 7 mas juga. Kelihatan 7. Ya. Itu acuannya mau. Ya, satu itu kamu ya, Pak? Pasti. Pasti. Jodoh. Padu. Pegat. Pati besan. Benar? Ya, pati. Pati besan. Pati sama, hampir sama. Gunung. Terakhir ratu ya? Terakhir ratu. Nah, ini lebih ke pasangan mas, berdua. Kalau yang ini 7. Ya, lebih ini sebenarnya digunakan untuk pasangan juga bisa, untuk individual juga bisa. Ini pun sama, tetapi ada rujukan-rujukan ini lebih ke kakak pribadi, ini untuk pasangan. Ini secara hitungnya sama, habis dibagi 7 sisanya. Ya, tapi harus dijumlah, tidak hanya satu variabel. Kalau ini hanya satu variabel nih. Misal saya contohkan ada 2 orang ya. Misal kita tahu aja. Misal ada Ani misal. Ini kita notasikan A dan Budi. Budi. Ani, Budi. Ya, ini akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Siap. Masuk dalam analisis dan pembahasan. Karena kita sudah masuk ke soal cerita. Ya. Jadi tugas untuk perhatikan nanti teman-teman semua menentukan tadi ya, tugas pertama menentukan tanggal sendiri. Kalau ada yang lagi dekat atau yang sudah punya rumah tangga, pasangannya. Nanti kita baca bersama di rumah nanti hitung sendiri. Siap. Oke. Nanti bisa kita hitung asmaranya seperti apa. Ya, peruntungannya seperti apa, atau rezekinya seperti apa. Kalaupun tidak dapat dan berkecil lagi, karena ada solusinya. Ada solusinya. Selalu ada solusinya. Kayak Bapak Presiden kita selalu pokoknya aman. Jangan lu ribut-ribut sama pacarnya. Ini bahaya. Yang mau nikah coba mulai bisa dihitung itu. Cocoknya
Terus termasuk hari Iya. hari nikahnya juga. Iya, Itu kita bahas nanti ya. Ya, berikutnya. Besok ya. Nanti durasi lebih panjang. Jadi kita mungkin tunggu ini akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Iya, Minggu depan ya. Kita nggak akan jeda-jeda, nggak akan kita potong. Minggu depan langsung kita bahas. Ya, ini tadi tugas satu, tugas dua siapkan untuk ini. Nanti kita akan bahas masuk ke soal cerita. Soal cerita. Ya. Siap, Om. Oke. Teman-teman, kawan-kawan Tefanika semuanya. Ini aku pikir tadi ternyata cukup banyak hitungan, ternyata tapi masih cukup bisa ngikutin. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa ngikutin karena ini cukup dasar ya sebenarnya hitungannya. Karena dibagi sisa dan segala macam. Kawan-kawan semuanya coba mulai dilihat rutenya sama tadi tugas dari harusnya. Bisa kalau yang punya pasangan ini, kalau yang jomblo. Ya, atau gini Mas, ada incaran juga boleh dihitung. Oh, iya, boleh. Kalau kita cobain atau enggak? Jadi kalau misalnya cocok nanti ya, Iya, cocoknya dong. iya, iya. Jadi yang jomblo juga bisa ikut, jangan kecil hati. Oke, boleh bisa ada terus nih. Kawan-kawan terima kasih udah ngikutin kelas metafisika kita hari ini. Mungkin pengantar dulu nih tentang Muton. Teman-teman mudah-mudahan udah tahu karakternya seperti apa. Next kita akan bahas tentang asmara, Ya. tentang pasangan, dan kita juga bahas mungkin dari segi peruntungan ya, untuk usaha dan segala macam. Terima kasih udah menyimak video ini. Kalau misalnya suka, teman-teman boleh like video ini. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah subscribe juga. Ya, kita mendekati nih. Ya, siap. Insya Allah. Insya Allah. Terus komen juga dengan komen-komen yang positif, kasih masukan-masukan buat kami semua. Jangan lupa juga di-share ke teman-teman, karena mungkin ada pasangan-pasangan di luar sana yang sedang mencari fotonya apa nih, cocok atau enggak gitu loh kan. Om, ditutup Om, silakan Om. Ya, ini hitungan Muton bukan berarti akhir dari segalanya. Ketika kita menemukan yang tidak sesuai atau hubungan yang buruk, tetapi tetap doa dan kekuatan serta restu dari orang tua itu penentu segalanya. Ya, udah ditutup. Besok kelas online bersama Pak dosen kita teruskan gitu kan. Ya, setiap malam minggu, jadi malam mingguan itu kelas online. Oke, akhir kata, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tansah dengan rahayu, sakum dumati. Oke, selanjutnya kita akan ngebahas tentang upacara adat. Pertama-tama kita akan ngebahas tentang ruwatan atau ruwutan. Nah, makna dari ruwatan Jawa ini tuh adalah memohon dengan tulus agar orang yang dirumat atau dapat terbebas dari bencana dan mendapatkan keselamatan. Nah, karena itu tuh upacara ruwatan dilakukan untuk melindungi manusia dari berbagai bahaya yang ada di dunia. Nah, terus selanjutnya kita punya tingkeban. Tingkeban atau tingkeban. Nah, ini tuh adalah salah satu tradisi daur kehidupan manusia dalam keselamatan kehamilan untuk kandungan pertama yang memasuki usia 7 bulan. Nah, tradisi ini tuh dilakukan dengan tujuan mendoakan bayi yang dikandung agar terlahir dengan normal, lancar, dan dijauhkan dari berbagai kekurangan dan berbagai bahaya. Nah, di Jawa ini tuh terkenal juga dengan sebutan mitoni yang berasal dari kata pitu yang berarti 7. Kata pitu atau 7 mengandung doa dan harapan. Nah, semoga kehamilan ini dapat mempertolongkan dari Tuhan yang Maha Esa. Bayi yang dikandung selamat dan calon ibu yang mengandung selalu diberikan keselamatan dalam proses persalinan. Nah, mitoni ini juga dikenal dengan sebutan tingkeban. Nah, penanaman ini berdasarkan kisah sepasang suami istri bernama Kisetya dan Nikitsebe. Kitingkebet anjing susah. Bernama Kisetya dan Nisitingkebat. Bernama Kisetya dan Nisatingkep yang menjalankan laku prihatin atau perata sampai permohonan dikabulkan oleh Tuhan. Yang ketiga kita punya tradisi larung. Ini tuh tradisi sesaji di desa Gempol Sewu. Nah, disebut juga nyanderan yang diadakan setahun sekali di bulan Suro atau pada hari yang ditentukan oleh juru kunci. Nah, tradisi larung ini tuh dimaknai sebagai rasa syukur nelayan kepada Tuhan atas segala sesuatu yang ada di laut. Ini kita punya tedak sintan yang berasal dari kata tedak, berarti turun menampakkan kaki, dan sintan atau siti yang Tedak sintan berasal dari kata tedak berarti turun atau menampakkan kaki, dan sintan atau siti yang artinya tanah, sehingga tedak sintan merupakan tradisi menginjak atau menampakkan kaki ke tanah bagi seorang bayi.